Oh udah. Biasa dong hitung. Lu begitu mulu lu dari kemarin gua. Lebih parah lagi. Kemarin masih Amaon masih begini nih. Masih ada jempol nih. Sekarang nunduk. Besok dia cuma kedip doang gua rasa nih. Aduh. Gua balas WhatsApp dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Nyopot Nyoba Podcast. Buat teman-teman yang udah buka puasa, udah sholat taraweh, ya biasa kita di tengah-tengah mau menjelang malam menemani teman-teman semua dengan berbagai bintang tamu yang ada dari berbagai profesi yang ada. Tujuannya cuma satu, buat kita sharing pengalaman satu sama lain biar bisa berbagi pengalaman nih, biar lebih banyak inspirasi buat teman-teman semua gitu. Apalagi belum suci Ramadan kan, banyak keberkahan buat kita. Nah, malam hari ini saya kedatangan satu orang yang udah lama kita kagak lihat di dunia entertain, di daerah Ciledug khususnya. Ini udah orang ini tenggelam ternimbu, tenggelam ternimbu, tenggelam kelelep. Ya jadi mungkin kalau buat orang gen sekarang nih, generasi sekarang nih, jarang ada orang kenal dia. Tapi kalau untuk generasi yang tahun-tahun ya 2018 ke sono, taruhlah 2000 atau 2020 ke sono, mungkin pasti tahu dia siapa nih gitu. Zaman-zaman sebelum Covid mungkin tahu. Nah, ada Jiun. Iya. Ustaz Jiun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, saya pakai celana pendek. Iya, nggak apa-apa. Celana panjangnya Yang penting pakai celana. belum dibeli di Ramayana. Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi Bang Jun ini dulunya seorang Master of Ceremony, MC ya. MC. Dulunya MC itu dari grup dari Celduk lah gitu. Tapi dia menemukan satu perjalanan hidup sampai di hijrah. Nah, kita akan cerita. Ini sebuah pengalaman yang patut kita dengerin deh pokoknya. Nanti kita dengar cerita obrolan kita nih tentang berdua, tentang bagaimana jalan hidupnya dia sampai dia menemukan satu titik kehidupan gitu. So, apa nih pertama? Ya biasa lah kayak yang kemarin-kemarin gue nanya. Jun itu nama asli Jun. Nama asli itu Jian. Nama asli itu Jian. Dari Jian ke Jiun gimana cerita? Dari kelas SD sampai SMA nggak ada manggil Jian. Jiun. Katanya lu orang Betawi, pantesan Jiun. Kalau Jian nggak pantas. Oh gitu. Sampai guru-guru sekolah pun manggilnya Jiun, nggak ada yang nama Jian. Lah kalau di absen tetap nama lu Jian? Iya, panggil Jian, tapi kalau sehari-hari panggil Jiun. Oke, karena lu orang Betawi. Kalau lu orang Padang? Ya bisa jadi panggil Jian nama asli. Oh gitu, ya. Jadi dipanggil Jiun sampai saat ini. Sampai sekarang. Sampai nama entertain lu tuh Ya. Jiun lah gitu Jiun. ya. Dikenalnya Jiun semua. Oke. Nah, secara singkat aja kita perjalanan maksudnya perjalanan masa kecil lu tuh lu memang dulunya itu udah suka entertain apa gimana? Kalau dari kecil itu jujur entertain itu pas lulus sekolah SMA. Oh berarti sebelum itu lo enggak? Belum, agamis banget malahan. Wih serius? Iya, dari sekolah tuh MI, MTS sampai aliyah. Oke. Dari situ berontak. Maksudnya ke dunia entertainment. Yang tadinya ngaji mulu, kurang hiburan, ya berontak. Lampiasannya lu sekolah gitu. Ya. Oke, tunggu, gua tahu nih. Masuk ya tadi ya suara. Wong, ini belum dipencet. Oke, lanjut. Entertainment, terus masuklah tuh ke community. Nongkrong, community dangdut. Community apa? Anak community dangdut. RBB. Itu kan emang lu dari lulus sekolah ke community jaraknya Deket. Masa sih lu deket. Community itu belum perbentukan nama community itu belum lama, tapi nonton dangdut tuh sering. Nonton hiburan tuh sering. Oh, berarti lulus dulu sering nonton dangdut? Iya, sering nonton hiburan lah kemana aja. Perkumpulan, ya akhirnya nongkrong lah di situ, bikin nama grup community. Oke. Dari situ tahun ya 2015 RBB ya? Iya, RBB.
Bos Bewok, RBB, Peninggilan. 2000 berapa sih RBB bentuk? Saya itu masuk yang kedua lah, pangkat yang kedua, kloter kedua bahasa kasarnya. Dia 2015-an. Angkatan kedua. Iya 2015 ke bawah. Oke. Ya, berjalan ke situ. Tapi itu udah MC belum? Belum. Nonton hiburan, banyak yang bilang lu patutnya MC, lu patutnya Karena MC. lu lucu. Nah, mungkin tuh ya akhirnya terjun. Pertama terjun ya sama pemain senior di Kedoya. Salah satu bendera. Grogi. Maksudnya lu langsung ditunjuk lu nge-MC deh gitu. Nge-MC ngelihat pemain di panggung itu pemain TV semua. Oh. Itu keringet dingin. Pertama nge-MC itu berdua sama Bang Jul MC. Oke. Ya, nge-MC sama dia ngelihat got, nggak kayak ngeliat got, kecebur sepatu. Ngelihat got. Iya, nggak kelihatan got, saking groginya. Saking nervousnya lu. Nah, oke. Akhirnya naik panggung, berjalan lancar karena kebiasaan. Ya sampai belum lama, sekitar 7 tahun vakum dah tuh. Sampai ke bendera-bendera yang besar pernah. Tapi gini, lu dari secara bidang MC lu nih, ya kan? Nah, lu tuh apa bahasanya ya? Maksudnya contoh lu tuh siapa? Jujur, pertama yang ngajarin saya bukan ngajar sih, tapi saya niru. Tapi izin pertama Yayan. Oh, Koko Yayan, kedua Baba Dadang. Oh, pada saat itu emang dia lagi up to dua-duanya tuh. Nah, berdua itu saya sering MC itu berdua sama Baba Toto dulu. Oh, duet berdua sama dia. Orangnya udah nggak ada lagi. Ya, berdua sama dia terus. Umur tadi masih ada. Berdua sama dia terus. Nah, dari abis itu barulah mulai redup. Maksudnya mau mulai redup nih gimana? Ya Allah ngasih hidayah. Tapi berarti jalur lu nge-MC itu nggak lama ya? Nggak lama. Tapi jalur lu nonton tuh lama? Lama. Oke. Semua community hampir kenal semua. Kenal. Sebelum lu memutuskan untuk hijrah, dunia yang seperti kita tahu lah gitu ya kan, dunia malam di halayak luas itu, kenakalan yang paling parah yang pernah lu lakuin tuh pada saat itu apa itu? Sebagai bahan sharing ini mah. Kenakalan sehari-harian maaf karena di dunia malam, pulang malam, terus ya alkohol, nggak jauh dari alkohol. Intinya alkohol, pengen nyicipin yang ada yang kadang-kadang lebih dari alkohol, pernah sekedar merasakan. Gitu. Berarti berbagai macam semua udah hal buruk udah semua saya jajalin. Udah semua lu jajakin itu ya? Iya, udah semua. Judi semua, perempuan, minuman. Udah pernah semua tuh ya? Udah semua. Tapi minuman tuh ngandu apa sebagai bahan, ya kan ada orang, sorry nih mah ada sebagai orang yang cuman kayak ngangetin badan. Kalau saya doping malah dulu. Kalau sehari nggak minum itu badan lemas. Oh, doping. Kalau sehari nggak kena minum segelas aja, itu badan lemas dulu. Karena kebiasaan, kalau katanya kebiasaan. Mindset lu juga kali. Ya, iya. Jadi kalau nggak kena itu ya kecanduan jadinya. Setiap hari. Sampai pernah sakit tipes, ke dokter suruh rawat. Akhirnya obatnya intisari, obat sembuhnya. Sembuhnya obat intisari, segelas nggak jadi dirawat. Minum jamu intisari. Iya, keredongan, kokopan, keluar keringat sembuh. Oh. Karena yakin. Oh iya, pasal 1 ya. Nah, kuncinya yakin. Iya. Karena buat saya itu ya sembuh. Karena kalau nggak percaya ke dokter ya nggak bakal sembuh. Bener. Berapa kali pun lu ke dokter, kalau lu nggak percaya nggak akan jadi. Ya. Oke. Dari semua dunia malam, tapi itu semua saya jajalin, tapi saya jauhin tuh ribut. Paling nggak suka sama ribut. Oh, berantem nggak pernah. Keributan. Ya nggak pernah. Saya tinggal yang ada. Kalau saya lu nonton, ya bahasa kasarnya aboy, tapi lu nggak rusuh. Nggak rusuh, nggak. Cuma hanya nikmatin lah. Nikmatin. Jadi nggak suka yang ribut-ribut, saya tinggal. Nggak bikin onar lah, kayak gitu. Makanya dari situlah Allah negor. Suatu saat saya cerita semua kan nih? Iya, cerita dong. Buka di sini waktunya lu cerita. Buat pelajaran buat semua yang saya pernah alamin. Katanya karma itu cuman lelucon atau gimana? Karma itu nyata dari Allah. Karma itu nyata yang Allah kasih. Dulu saya ngajar ngaji, habis ngajar ngaji itu saya mabok. Oh, gitu? Ya, setiap hari. Murid saya 30-an, anak SD, SMP, SMA. Ngajar ngaji itu dari habis maghrib sampai jam 8:30. Anak ngaji pulang, saya nongkrong, saya mabok. Setiap hari. Saya perjalanan di dangdut. Ngaji maksudnya jalan terus? Iya.
bahasa kasar, bahasa orang Sableng mah dulu imbang dah kata Iya, gitu. oke. Gitu. Tapi ternyata ditegur lah. Saya nge-MC itu keciduk sama polisi. Lu lagi nge-MC, Iya, terus lu tangkap, ditangkep tangkap. di lokasi Dia nge-MC. lokasi nge-MC. Itu nge-MC siapa malam? Nge-MC lagi belum mulai siang, Johor, jam 1-an. Oh, Baru belum mau mulai Iya, orkesnya? belum mulai. Baru mau mulai, langsung tuh ada intel sekitar 4 naik ke atas panggung. Sedangkan saya makan. Nyanyi? Hah? Nyanyi? Enggak. Turun, kata dia ikut turun ke bawah. Saya kira orang mau nyawer, bagaimana mau lagu di bawah. Saya nggak merasa salah. Saya turun. Cuma saya megang Tupperware itu isinya intisari, jamu alkohol lah. Oke. Ya, karena itu nggak Lu ada bawa pasalnya. minuman, lu megang minuman Ya, lah. disuruh naik mobil segala macem ke dalam, ternyata Emang itu lu masih megangin gituan, masih Pak? megangin alkohol. Karena inget alkohol itu nggak ada pasalnya. Oke. Ya, inget itu doang. Karena kan saya masih sadar. Akhirnya saya naik mobil, dia masih polisi, ternyata dibawa ke polsek. Saya dites urin segala macem, diperiksa handphone, kata polisi. Kok handphone isinya biduan mulu katanya. Ya saya MC, saya bilang. Ya dibawa ke polsek, nggak diinterogasi, nggak di BAP lagi. Kata polisinya saya libur, besok aja masuklah sel. Saya bingung salah saya apa. Lu belum tahu tuh salah lu apa? Belum tahu salah saya apa, tiba-tiba dimasukin. Ternyata di situ salah paham sebenarnya, miskomunikasi penangkapan itu. Selama saya 2 bulan di salah satu polsek. Tar dulu. Nah, Itu kan tar dulu dia libur nih. Taruhlah harinya hari Senin. ya. Nah, hari Senin maksudnya lu nanya dong, lah ini saya ditangkep. Itu masalahnya apa? Enggak hari Senin. Itu setelah 7 hari baru dikeluarin saya. Maksudnya lu enggak nanya sama penjaganya tuh? Enggak dikeluarin. Iya, keluarga gimana? Enggak ditelepon. Itu baru 7 hari, sekitar 6 hari 7 hari baru saya dipanggil keluar, suruh telepon keluarga. Keluarga saya nyari, keluarga saya nyari. Masih Jiun nih main di Kedoya nih. Kok nggak pulang ya? Coba ada bocah, tolong tanyain lu nih si Jiun kemana? Kan gitu ya harusnya. ditanya, dicari sama orang tua semua. Akhirnya telepon lah tuh orang tua pakai handphone polisi. Ditelepon, datanglah besok siangnya ke polsek. Iya, datang. Ya udah tuh diinterogasi segala macam. Ternyata ya salah, saya nggak menyalahkan pihak polisi atau saya diri sendiri. Intinya itu teguran, saya mengkaji. Ya polisi minta tebusan sekian. Ya saya bilang sama orang tua saya, sama keluarga saya bilang kalau mau tebus polisi itu minta ratusan juta, saya bilang rumah jual. Tapi saya bilang jangan. Keluarga ngasih solusi. Ya, tebus aja. Rumah jual katanya. Rumah jual. Ya, yang penting saya bebas. Tapi pikiran saya jangan. Mendingan saya jalanin karena saya nggak punya salah. Iya, maksudnya kasusnya apa? Jadi kasusnya begini. Sampai saat ini dari pertama ketangkep itu dibilang saya penipuan. Kasusnya penipuan. Oke. Ketika itu berangkat, saya penyewaan bis ya, pariwisata. Orang nyewa bis itu tanggal 11 Agustus. Tahun 11 Agustus ya, 7 tahun dah dari sekarang. 7 tahun 8 tahun. Nyewa bis sama saya untuk keberangkatan di tanggal 25 Agustus. Di tanggal 15 Agustus itu handphone saya hilang. Handphone hilang. Sedangkan yang nyewa bis itu enggak ke rumah saya karena dia enggak tahu rumah saya. Via transfer. Nah, via transfer, via kepercayaan. Karena saya udah jam terbang wisata, ada inilah udah jauh, percaya, anak kampus, salah satu kampus nyewa ke saya. Tanggal 15 handphone saya hilang, tanggal 17 saya ketangkap 17 Agustus. Belum ketemu harinya. Belum ketemu hari untuk keberangkatan bis. Ternyata saya disangkanya nipu segala macam. Karena nggak ada kabar. Nah, nggak ada kabar, miskomunikasi. Akhirnya saya dibawa ke polsek. Akhirnya ya saya 2 bulan di dalam polsek. Tapi itu pelajaran. Kalau nggak begitu saya nggak bakal tobat. Perjalanan. Terlalu. Rokok dulu. Biar enak. Cerita biar enak. Soalnya ini agak mendalam nih ceritanya nih. Kalau gini ya, kalau orang-orang biasanya tuh, ya kan, amit-amit nggak usah menjalik kalau misalnya gue gitu ngalamin lu, gue pasti kan nggak mau kabur. Tar dulu nih Pak, surat penangkapannya mana, alasannya apa, sebelum dibawa. Nah itu waktu itu lu udah ngikut baik gitu. Ngikut aja, karena saya merasa nggak salah, saya nggak tahu itu polisi. Karena pakai pakaian biasa, saya orang yang awam,
Orang Ya kalau lu dibawa-bawa itu bukan polisi penculik, lu dibunuh ya gimana? makanya saya nggak tahu, pokoknya cuma dia nanya, kamu Jiun ini, iya ikut. Dia nangkap saya itu kayak nangkap KPK. Di belakang panggung 2 motor Ninja 4 tak, di depan itu 2 mobil pribadi kayak nangkap KPK. Korupsi dah begitu. Saya bilang ternyata uangnya itu cuman penggelapan itu cuman 1.200.000. DP. Ya, DP 1.200.000, tapi masuk koran sampai ada yang 250 juta. Setiap koran itu beda-beda, 25 juta. Oke, waktu itu memang informasinya cukup gosipnya ya, Ya, gosipnya cukup luas tuh nah, bahwasanya. Pokoknya ini mah gua lupa ingat ya, nah, tapi seingat gua memang itu kasus lu itu memang sempat ya booming lah. rame. Mm. Kalaupun gua nggak tahu kalau itu masuk koran, tapi itu rame. Tapi gua lupa sorry, antara itu bis, antara itu narkoba. Nah itu gue lupa karena udah lama ya. Tapi kasus lu ditangkap itu atau di penjara itu memang tersebar luas ya kawasan kita lah waktu itu. Berarti gue baru tahu nih kebenarannya nih. Berarti kebenarannya itu ya bukan narkoba kan? Bukan narkoba. Judi bukan kan? Ya maksudnya kayak pembunuhan gitu. Bukan. Berarti disangkakan itu penipuan. Padahal handphone hilang. Gitu. Memang pada saat handphone hilang lu nggak berusaha untuk ya maksudnya memberi informasi lah kayak ke teman-teman, coba broadcast nih handphone gue hilang nih gitu. Itu dulu saya itu emang dibilang lagi brengsek lah, kalau lagi banyak hilapnya, lagi nakal-nakalnya. Uang apa juga saya embat, bahasa kasar dulu, karena pergaulan, tongkrongan nomor 1, gaya hidup. Nah, akhirnya saya dijebak sama salah satu pimpinan dangdut untuk suruh MC. Ternyata saya dijebak. Gitu. Tadi dulu nih, dijebak dalam arti apa nih? Ya dijebak ternyata itu yang nyewa bis itu masih saudara atau temannya pimpinan dangdut. Alasan ngejebak apa? Disangkanya saya nipu kayak gitu. Enggak, masa alasannya, bukan disangkanya, alasannya. Dia itu enggak sebenarnya sama saya enggak kebuka, cuman lu MC tanggal segini di sini dia gitu. Endingnya lu tahu. Akhirnya ke belakang belum lama pas saya MC itu baru tahu. Saya baca semua. Oh, ternyata kayak gitu. Jadi emang pada saat dia waktu itu gitu memang mafia juga nih. Mafia, saya dibilang. Bapak ini mafia nih. Kalau kita ditelepon nih, slap. Aduh, ntar dulu dah. Mafia soalnya nih, mafia. Saya mafia, dibilang mafia. Pada saat itu memang mafia. Kita bicara mafia, dia ini mafia. Ya kan, pokoknya orangnya ada. Maksudnya di panggung orangnya ada nih di panggung. Tapi ini saya begini, setiap saya gelapin duit segala macam, saya nggak kabur. Tapi selon aja kalau saya. Orangnya selon ada. Iya. Kusut mah kusut kayak gitu. Iya. Jadi sempet lah saya ketakutan, saya kabur. Sebelum ketangkap tuh saya kabur. Akhirnya ya Tuhan ngasih jalan, kalau lu nggak begini nggak ketangkap nggak akan ini. Maksudnya kabur nih gimana ya? Kabur itu ya itu bisa dicari-cari sama anak kampus. Sempet dengar booming, cari-cari katanya ya ada kekerasan segala anak kampus kan. Yang posisi lu ditangkap itu nih sebelumnya apa gimana? Sebelum handphone hilang itu banyak tuh komunikasi. Datanglah, saya kan di Joglo tuh. Di Joglo ada yang nyari anak kampus gini. Saya bilang mau pelunasan bisa apa gimana? Enggak, dia sempat marah-marah katanya lu ditelepon gak aktif, udah pada emosi. Ya akhirnya saya karena salah satu minuman bukannya berani malah ciut. Pikiran di hati makin takut. Gue digebugin, hati makin takut lah. Takut digebugin segala macam. Oh malah gitu ya? Iya, bukan makin selon. Bukan makin selon, saya makin takut, saya kabur lah. Di salah satu teman-teman sekitar 2 mingguan. Yang nganter MC itu teman juga. Pada saat penangkapan? Iya, penangkapan. Pas dia mau jemput lagi, MC-nya bukan saya. Oh, dia nganter doang langsung balik. AJM. Antar jemput MC. Iya dong. Nah, tuh ketangkep. Gua jalan 2 bulan di dalam dibayar tunai. Apa nih? Di dalam sel. Dibayar tunai. Maksudnya tunggu. Ketika orang ditangkap, berarti dia harus tahu dong pasalnya apa nih. Ya. Lu oke lah, lu udah tahu nih pasalnya. Berarti lu nunggu persidangan dong. Nah, selama nunggu persidangan itu, jadi sembari sebelum nunggu persidangan, di sel itu ada 6 kamar.
6 kamar, saya di Oke. kamar kedua lah dari 8 napi. Satu kamar 8 napi. Ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10. Enggak. Bang 8 napi, Brik. 8 napi satu kamar. Lebih. Ya tergantung penjahatnya, kalau tiap hari masuk penuh. Ya, iya. Jadi setiap hari itu saya akhirnya dibayar tunai. Pertama masuk emang hati ciut. Wah, pikiran di luar ya, abisnya digebukin segala macam, dibully. Ketika lo masuk ke Iya. dalam. Ternyata saya ngeliat tampang serem, hatinya Hello Kitty semua. Oh Baik-baik. gitu. Jadi cuma ditanya, jelas enggak lu? Saya kan nggak paham jelas apa lu, jelas apa nih? Maksudnya keluarga jenguk apa enggak? Saya bilang jelas. Oh. Akhirnya Pertanyaan pertama dari Iya, mereka itu. iya, cuma ditanya jelas enggak lu? Kasih siapa? Cuma saya kasih kertas warna pink. Cuma dijawab ini, polisi nggak ada tangkapan lagi, kata dia begitu. Lu bego, kata napi-napi. Saya nggak ngerti pasal, nggak ngerti hukum, mesti jalanin aja. Akhirnya dari situ satu kamar sama kepala kamar, bukannya digebukin, disuruh nyanyi. Saya di dangdut itu MC pasti bisa nyanyi, tapi di dalam sel satu lagu pun nggak bisa nyanyi. Dulu disuruh nyanyi. Iya, tapi sebelum Alasan dulu disuruh nyanyi itu kayak ospek gitu apa? Ya, kayak apa karena dia tahu lu MC? karena dia tahu saya MC. Oh, Lu MC. dia nanya ya pekerjaan Iya, lu apa iya. gitu. Nyanyi nggak bisa nyanyi, ngeblank. Yang bisa cuma sholawatan. Gitu. Nggak bisa nyanyi, sampai minta beliin sama keluarga itu buku musik lah buat nyanyi lagu dangdut. Nggak bisa ngeblank. Ternyata ditanya sama napi, selain MC apa? Ngajar ngaji. Akhirnya tiap hari saya nasihatin, ya setiap malam Jumat itu di dalam sel itu saya ngajar ngaji. Oh, jadi ngaji. Ngajar ngaji. Jadi Ngajar ngaji. setiap malam Jumat ngaji nih di Ya. sel nih. Jadi di dalam sel itu tergantung perbuatan. Nerakanya dunia ya sel. Kita nggak pernah berantem, saya bilang tadi. Di dalam nggak digebukin. Di toilet pun nggak. Oke. Jadi dibayar. Tapi lu ngelihat yang lain berantem. Wah, dalam digebukin. sel lu. Digebukin, dikeroyok segala macam. Karena kasusnya ada yang sama kayak saya. Ya maksudnya karena apa dia digebukin? Ya karena pasal. Kasus. Ya kan dia sama lu. Iya sama. Lu enggak. Dia digebukin. Nah kenapa dia digebukin? Ngeyel. Dibilangnya ngeyel. Oh, bocahnya songong. Songong. Oh. Orang baru tapi songong. Okay. Disuruh begini nggak mau. Kalau saya kan nurut. Akhirnya saya berjalan. Saya disuruh tangan kanannya kepala kamar. Lu gua tus katanya. Setiap lu yang nagihin setiap kamar duit buat jajan barang-barang di situ. Kolekan. Setiap kamar. Loh kan di penjara, Pak. Iya, nanti kan ada jam istirahatnya. Setiap kunjungan nyetor. Kunjungan keluarga. Oh, kita bayar misalnya 5 kamar. Utang ke warung itu 200.000. Ya bayar ya satu kamar itu sekarang 20.000 atau 30.000. Oke. Ya gue ngerti. Jadi saya atur itu secara global tuh, ya kan bonnya. Ya. Nah, ini PT-PT lah nih. PT. Lo berarti kalau kayak gitu ada yang makannya banyak, ada yang ini. Kalau makan itu kita kan jenguk. Kalau buat utang warung itu cuma bukan makan. Apa rokok? Tapi rokok, kopi kayak gitu. Oh, kayak gitu. Kalau makan enggak, kalau makan itu nunggu jengukan. Sama dari polsek juga dapat. Kayak gitu. Kalau ada jengukan kan seminggu 2 kali. Jenguk. Itu bergira-gira. Kalau makan sehari itu makan sehari 2 kali. Pagi sama sore. 2 kali doang. 2 kali. Kalau makan daging ya seminggu sekali dah. Oh, tapi ada jatah itu. Oke. Nah, berapa lama di dalam 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Berarti kalau 2 bulan berarti cabut dong apa? Berkas. Nah, jadi mau terbang itu, mau sidang. Oh, mau naik ke persidangan. Nah, terus naik persidangan, mau berangkat, naik persidangan. Cuman pas sampai jaksa di daerah Rawamangun, nggak tahu tuh mata saya ditutup. Datang ke jaksa. Lu ngikut. Lu mau sidang? Mau sidang ke daerah Rawamangun, saya nggak tahu dah. Jakarta Selatan. Mata saya ditutup tanggal borgol. Pakai inan hitam. Teroris. Ya teroris, maka saya bilang kenapa saya kayak nangkap KPK. Turun baru dibuka, di mana nih? Ya udah masuk. Sebelum ketemu hakim itu saya ketemu jaksa. Saya sampai ingat nama jaksanya, Bu Erni. Di jaksa itu sebelum ketemu hakim ketemu jaksa. Dipanggil Jian Puji Pratama alias Jiun bin Hasan Rian. Iya Bu. Kasusnya nggak ada kasus lagi katanya. Cuman inget di omongan saya,
kamu terbang tapi sayapnya patah. Siapa yang ngomong gitu? Jaksa. Maksud saya kurang paham. Terbang itu sayapnya patah apa, Bu? Saya bilang. Bu Erni itu. Iya, pulang. Saya bilang saya nggak punya ongkos buat pulang. Akhirnya dia buka tas, saya dikasih duit 500.000. Tar dulu. Ketika lu ketemu dia, lu udah bebas gitu aja. Jadi bunga bebas begitu aja. Dibikin surat sama polsek itu tetap wajib lapor. Atas pengajuan Bu Erna. Ya, Bu Erni itu. Bu Erni itu. Ya, karena ini nggak pantas dipenjarakan. Karena kasusnya nggak bisa dipenjarakan. Kayak gitu. Masalah kurang kuat kali. Ya, satu kurang kuat. Sebenarnya sih bisa. Intinya kan yang melaporkan itu ngeluarin duit, satu itu. Terus kedua juga emang jalannya Allah yang punya rencana. Ada kejadian gaib sebelum saya terbang. Terbang maksudnya? Terbang ke jaksa itu. Oke. Malamnya itu saya dimimpiin ribuan jin atau ratusan jin lah, berbentuk jin yang mukanya hancur, gak punya tangan, datang minta sempurnain di mimpi saya. Yang tahu tragedi 87 Bintaro rel itu masuk ke mimpi saya karena polsek saya di daerah situ, polsek Pesanggerahan. Oke. Masuk ke daerah mimpi minta sempurnain sebelum saya terbang, katanya baca Yasin. Kebiasaan sebiasanya ente baca Yasin. Oke, kebiasaan lu tuh baca Yasin di situ. Baca Yasin di situ. Nah, minta sempurnain, cuma saya bilang siapa? Saya tragedi 87. Belum ada yang sempurna. Tolong sempurnain, cuma situ yang bisa sempurnain. Saya bilang dia ciptaan Tuhan. Oke, saya sempurnain. Tapi ketika saya nanti terbang, doain saya biar saya bebas. Karena dia ciptaan Tuhan. Kata dia siap. Yaudah nanti kalau kamu bangun tidur, ambil wudhu baca Yasin, sempurnain saya. Bangun benar mimpi. Cara menyempurnakan mereka, kata mereka tuh bangun tidur baca Yasin dikumin aja, nggak usah pakai nama-namanya, udah tragedi 87 sempurna. Alah, secara gitu. global. Iya, global kayak gitu. Akhirnya di situ ya Allah bener dibantu di situ. Biar yang nyata, yang nggak nyata kayak gitu. Ya akhirnya pulang. Dipermudah. Dan pulang akhirnya. Nggak ada, maksudnya kayak dari kepolisian ini nggak menuntut apa karena dari si siapa jaksa itu udah bilang ya pulang, tidak sampai ke persidangan berarti. Enggak. Oh iya ya, enggak, cuma dibaca data sebelum kamu ketemu hakim, ketemu saya, baca pasal-pasalnya, ternyata kamu terbang tapi sayapnya patah, pulang. Kalau saya kalau bahasa kasarnya udah nelen apa tuh, duit dilinting-linting pakai api, ditelan gold apa pelor. 3 buat di sono, udah teleponan sama temen kan biar aman segala macam. Oh lu nelen pelor? Iya, pelor yang duit tuh linting-linting dan 6 apa 5 saya biar dibuat di sono, tadi kan dibuang pakai pegangan lu lah ya. Pegangan lu di sana lah ya. Biar lu nggak puyuh-puyuh ya, banget. Oke, terus nggak jadi, aman lah di sana. Aman. Malah saya dikasih hadiah sama jaksa itu, suruh pulang. Dari situ pelajaran saya kaji setiap hari. Di dalam polsek itu rambut saya nggak digunting, sampai gondrong. Saya bingung, jalan dibotakin segala macam, saya bilang enggak. Rokok itu setiap hari Kamis saya dibeliin Sampurna Mil. Yang beliin? Polsek, polisinya. Alasannya? Alasannya saya tuh ngajar ngaji di situ. Oh, ngebantu. ngebantu ya. Buat kehidupannya. Ya. Nggak boleh bawa sarung, jadi bisa bawa sarung. Oh gitu. Katanya takut pada bunuh diri, takut segala macam. Saya bilang saya yang tanggung jawab. Bunuh diri? Pakai sarung. Ya nggak tahu dah, mungkin buat berantem apa gimana. Ya, jadi akhirnya saya perjanjian sama penjaganya. Saya yang tanggung jawab saya, karena orang di sini mau tobat semua, mau ngaji semua. Oke. Pertama kan saya sholat aja pakai celana pendek. Saya bilang nggak apa-apa dah, masalah terima urusan Allah, saya bilang gitu. Yang penting sholat. Nanti sholat. Keadaannya seperti itu. Oke. Nah, ketika lu pulang, dijemput sama keluarga atau? Enggak. Saya naik Gojek. Keluarga pun nggak tahu dong kalau pulang. Keluarga istri tahu, istri saya tahu. Dijemput, temen istri itu saya bilang suruh balik naik Gojek. Akhirnya saya naik Gojek pulang. Begitu, naik Gojek dikasih ongkos 500.000 sama jaksa itu. Tetap polisi itu biasanya ke rumah saya. Wajib lapor itu atur sebulan kan 2 kali atau 3 kali. Saya sebulan sekali aja udah, nggak laporan lagi. Cuman sekali lapor aja. Nah, ketika lu pulang tuh gimana tuh hukum masyarakat? Kalau kan statusnya tetap mantan napi dong, walaupun cuma 2 bulan. Cuma polisi mesen sama saya selama 2 bulan itu nggak boleh keluar rumah. Oke, selepas lu pulang dari sana, dari santren itu,
Lu 2 bulan nggak boleh nggak boleh keluar rumah, di rumah aja di udah. rumah aja, di rumah aja dengan omongan ya tetangga, namanya tetangga saudara yang terdekat, ada yang ini, ada yang baik, ada yang ngomongin hal yang biasa lah. Saya pelajarin, ternyata saya beli mulut asam, saya beli punya duit 5.000 perak, kerja enggak apa enggak, beli rokok Pengen lah di ngerokok, pengen Madura, ngerokok. ya beli rokok di Madura Jauh amat beli rokok di Madura. dekat rumah, warung dekat rumah. 5.000 perak Sampurnami itu dulu masih dapat 3 batang 4 batang. Saya beli, tiba-tiba ada orang naik motor bilang masalah kamu udah selesai, cuman pakai tanah pendek, motor jelek, butut. Saya bilang saking emosinya saya, situ Intel cepu apa siapa. Ngira lo nya. Ya, saya cabut kuncinya. Cuman dia bilang kalau mau ketemu saya besok di Wali Kota Jakarta Barat. Saya dagang kopi. Kayak gitu. Saya balikin kuncinya, besok saya datang Wali Kota Jakarta Barat. Sini dong. Ya, ternyata dia dagang kopi beneran. Pakai tanah pangsi lah, tanah pangsi, baju biasa, kaos. Cuma saya lihat dari jauh, dagang kopi itu digratisin sama dia. Cuma diceramahin orang. Dinasehati segala macam. Itu lu udah mantau dari jauh. Udah. Tapi kan tuh oh iya lu tahu orangnya. Lihat, iya. Tukang kopi kan maksud gua banyak. Tapi Iya, lu tahu. karena lu udah tahu mukanya. Dari situ saya deketin, ngobrol. Cuman dia besok ngajak ikut saya. Hati takut, ikut kemana? Dia ikut aja. Dia nyampar ke gang rumah saya dekat warung itu Madura. Saya ikut, ternyata ngobatin orang. Lu disamper besoknya. Disamper. Saya udah keluar rumah tuh. Niatnya nggak boleh keluar rumah, akhirnya keluar rumah. Tapi lu udah pegang handphone. Kenapa? Lu udah pegang handphone. Udah, handphone istri saya pegang. Iya, maksudnya lu udah ada alat komunikasi. Iya, alat komunikasi. Oke. Dikasih sama istri handphone. Akhirnya saya diajak sama dia, sama beliau ngobatin orang. Hati saya bimbang, ini orang siapa? Kok ngobatin orang? Ngobatinnya yang ekstrim-ekstrim mah, yang santet segala macem. Yang sihir. Ngobatinnya tuh dalam arti apa nih? Rukiye? Rukia, maaf ya. Dukun? Dia Rukia. Dia Rukia, ngobatin. Berjalan seminggu ngobatin yang sadis-sadis lah. Cuma dia ngomong sama saya, nanti suatu saat saya ke rumah kamu. Main lah ke rumah saya. Suatu saat itu Ya, dia main ke rumah lo. main ke rumah saya. Cuma saya suruh izin sama orang tua, bilang ada orang kobong mau main ke rumah. Kombong tuh apa? Kobong, pesantren. Oh, orang pesantren kombong Ya, itu. orang kobong mau main ke rumah. Daerah kali ya? Iya. Mau main. Mau silaturahmi ke ya. rumah. Okay. Akhirnya saya izin sama orang tua, diomelin sama orang tua. Gua nggak percaya. Gitu saking karena track record lu nih. Ya, masih marah, masih emosi lah. Ya. Gua percaya, saya bilang. Ya. Akhirnya orang tua, ya udah suruh datang. Besok yang datang, dinasehati segala macam. Saya mau ngajak bimbing lah kasarnya, bimbing anak ibu segala macam. Kalau bimbing silakan buat kebaikan. Tiap hari diajak ngobatin. Saya bilang, beliau siapa sih, kata dia, jangan tahu siapa saya, nanti kamu akan tahu sendiri. Ya, tahu sendiri. Akhirnya cerita sama dia, dikasih alamat sama dia, bukan ke rumahnya, ke daerah Pandeglang, tapi ke makam Syekh Maulana Mansur Cikedewan. Saya nggak tahu tuh Syekh Maulana Mansur Cikedewan, lagi saya zamannya awam, beliau itu siapa, nggak, ya jarang ngerti. Ya saya tahu orang awam kan jarang, cuma saya ke makam orang tua keluarga lah. Ke sana naik motor berdua sama temen, ketemulah sama dia di Syekh Mansur. Ziarah segala macam, udah suruh balik, nginep semalam, besoknya suruh balik. Dia datang ke rumah saya besokannya. Kata beliau, kamu udah saatnya untuk bisa jadi orang ngobatin, kata dia. Oh. Saya bilang, begini orang ngobatin, saya bilang, saya udah bisa apa-apa. Saya bilang, iya kalau kamu bisa, kamu harus izin sama orang tua. Harus ada persetujuan. Iya, sama orang tua. Diceramain saya lah segala macam, dibimbing setiap hari. Akhirnya dia datang, minta izin sama orang tua saya. Orang tua saya nggak ngizinin. Kalau kata orang dulu, saya kan nggak punya abang, nggak punya adik. Takut anak gua gila, gitu. Anak Sematawayang berarti. Sematawayang. Oh iya, pantas badar. Takut anak gua gila, kata orang tua segala macam. Saya nggak mau, katanya. Akhirnya kata beliau, kalau dia gila, dia stres, saya yang ngobatin karena ada gurunya. Gitu. Ada yang tanggung jawab. Karena saya juga gurunya, nanti mengijazahkan dia tahu wadahnya dia, takarannya dia.
ngasihnya yang lu sanggup, Nah, iya saya bukan sanggup. main dikasih-kasih Enggak, aja. iya dia ngeliat wadah, dijasain lah saya berjalannya waktu puasa jikir, enggak yang lain-lain. Alamin yang aneh-aneh segala macam. Terjunlah saya ngobatin orang. Pertama sekali ngobatin saya bingung harus megang gimana. Sendiri, Sendiri. disuruh dia berarti. Iya, dia di kampung di Pandeglang, temen nelpon, kamu pegang, pertama megang itu orang nggak bisa jalan. Gimana caranya megang? Yang kamu pernah lihat saya ngobatin, pegang. Terus yang pernah saya kasih ijazah, baca. Saya pegang, habis saya pegang, tuh orang sembuh, bisa jalan langsung. Makin yakin hati. Tapi lu tahu orang itu penyakit beneran atau penyakit dibuat? Lu tahu Penyakit nggak? ya, kalau Maksudnya lu bisa menerka apa? itu cuma doa aja. Doa aja deh. Cuma doa aja, cuma kata dia merasa di doanya itu panas kaki dari pinggang. Si orang itu. Si orang itu masa panas kayak ada keikat. Kayak keikat, saya bilang coba berdiri pelan-pelan kayak menangkap kayak bayi lah. Tiba-tiba bisa, saya telepon lah yang menjasa saya, guru saya lah saya anggap. Ya alhamdulillah udah katanya. Kalau kamu udah bisa itu, nanti juga berjalan dengan sendirinya. Saya bilang ya udah, saya bilang ngobatin lama lah proses pengobatan, yang percaya sama saya jarang. Tapi gini mas, sorry. Tapi ketika proses seperjalanan lu mengobati itu, lu udah tahu belum guru lu itu siapa? Udah. Nah taunya tuh bagaimana gitu proses taunya itu tuh kapan dan bagaimana tuh lu bisa, oh ternyata sih ini gitu. Ya pertama saya tahu dia itu begini, saya dijasakan di sana dikasih kitab, suruh baca amalan, baca ini salah satu kitab tipis lah. Balik dari Pandeglang beberapa bulan, balik ke Ciledug, tapi hati saya masih kurang yakin. Oh. Karena yang diajarin di tempat saya, di tempat ngaji, nggak ada yang namanya zikir seperti itu. Ternyata saya nanya sama salah satu kiai yang udah jam terbangnya lumayan lah ya, lulusan Kairo. Saya nanya ke kiai, saya dijasain seperti ini, zikir seperti ini. Kiai cuman, siapa bang namanya gurunya? Ini bang namanya zikir Toreko. Nama zikirnya? Ya Toreko Nasabandia. Jadi zikirnya itu dibilang sesat, enggak. Emang zikirnya begini pak-paknya. Jadi sesat nggak kiai? Ya enggak katanya. Oh dia tahu tuh kiai tahu, karena kiai itu juga orang Toreko. Dia tahu pak-paknya Toreko Nasabandia, Toreko Sajilia seperti apa. Saya awam. Jadi gimana kiai? Jalanin. Ini orang sanatnya jelas, keilmuannya jelas, keguruannya jelas. Hati saya masih, batin saya masih nggak yakin. Dapat berapa minggu saya datang lagi ke salah satu kiai lulusan Kairo juga. Ini kitab gini. Dia nggak percaya. Masa sih ini? Iya, di sanatnya gini. Kata dia ini Toreko. Kok bisa? Nggak dapat tahu. Dari mana lo? Iya, gitu? saya bilang. Ya udah berjalan itu udah stop, saya nggak nanya, saya fokus ke pengobatan. Kata dia terjun pengobatan, zikir gini. Saya ngobatin orang segala macam. Pertama orang yang kesurupan ringan lah. Ya kesurupan kayak biasa segala macam. Lama-lama meningkat. Megang lah sihir, santet. Pertama megang santet itu saya takut. Karena kata orang dulu, kalau enggak ke lu, ke anak, ke istri, ke keluarga harinya. Saya takut, saya mau berhenti untuk pengobatan. Saya balik ke Pandeglang, saya mundur ngobatin orang. Ngomong tuh ya, guru. Ngomong megang orang kena santet. Kata guru cuma bilang begini, jangan pernah takut. Kamu pengobatan, mau dia dukunnya setinggi langit, betapa setinggi langit, berendam sedalam lautan, lawan. Kamu punya Allah yang lebih tinggi. Saya makin pede seperti itu. Tapi hati masih takut juga, tapi karena kebiasaan. Ya berarti gini, sorry gue potong juga. Berarti gini, selama perjalanan lu itu berarti ketika lu udah keluar dari sana udah nggak ngelakuin hal-hal aneh tuh, pure deh. Enggak, jadi saya titik tobat lu tuh di mana? Titik tobat saya itu pas ketemu beliau. Pas keluar itu ketemu disuruh tobat lah, benar-benar suruh mengkaji. Pertamanya suruh tobat itu dikasih zikiran istighfar sebanyak-banyaknya di ruangan kosong, di ruangan gelap sendiri. Baca istighfar sebanyak-banyaknya, renungin dosa sama orang tua, anak, istri, teman, saudara. Keluarin air mata sebanyak-banyaknya. Kalau nggak keluar mata, bukan manusia. Oh gitu. Akhirnya nangis sebanyak-banyaknya.
selama 7 hari saya zikir itu hati badan tuh lemas, rileks, santai, kayak nggak punya dosa, nggak punya beban, agak ringan, makin pede yang punya salah dalam hati. Saya orang praktek, kata guru saya orang praktek, bukan orang teori. Saya ngasih teori, kamu praktek, kalau kamu nggak jadi kurangnya di mana gitu. Saya jalanin, yang kamu pernah lakuin nanti suatu saat kamu akan ketemu seperti kayak kamu, kejadian semua. Akhirnya saya niat pengen punya majelis taklim, ngaji di rumah bareng-bareng. Saya datang ke Pandeglang, kata guru, baca iya sadar, Oke. zikir baca iya sadar. Saya balik ke Celduk lagi, bolak-balik, masih bolak-balik, dapat. Ini kegunaannya apa nih ya sabar ini? Makanya iya sadar, saya Iya baca. sadar. Iya, saya nggak tahu sih, kan nanya suruh baca zikir iya sadar kalau pengen punya majelis. Kalau pengen punya majelis. Ya baca iya sadar, saya baca zikir habis sholat. Sholat itu jam 1 malam, setiap malam. Sholat malam. Ya, sholat malam. Saya baca baru 8 itu, saya stop. Ya sadar, ya sadar. Emang dan batin, emang gua gila dikasih baca ya sadar. Saya stop. Realistis, Nah, manusiawi. kurang yakin saya berhenti. Besok dalam beberapa minggu saya balik Pandeglang. Saya mau lanjutin zikir ya sadar, tapi saya pengen tahu arti dan kuncinya apa. Penjelasannya apa dulu Ya. nih? Oh ya sadar, kamu kan punya muslim. Kamu kan dulu orang gak sadar, jadi sadar. Ya-nya apa, sa-nya apa, da-nya apa, ro-nya apa. Kalau dijabarin tuh ya sadar, sa-nya apa, da-nya apa, ro-nya apa. Seminggu bakal kelar. Secara garis besar aja. Nah, cara garis besar itu intinya hati orang yang ikhlas untuk bertobat. Sadar. Yang penting kata guru jangan dibalik, sadar ya. Kalau iya sadar, jangan ditambahin. Iya enggak, kalau sadar ya, kalau iya sadar kan. Oh, ada ya. Nah, kalau iya sadar ya kan dari kemauan kita. Nah. Ya kan? Tapi kalau sadar ya dari kita ngajak orang. Sadar ya. Tapi kalau iya sadar buat kita. Nah, kita sama Allah. Berarti ya iya ro-nya itu berarti ada. Ro-nya itu ada Rahman Rahim. Iya, maksudnya ada. Dalam lagi. Ya. Enggak ya sadar doang kan. Akhirnya berjalan ngobatin. Saya punya majelis taklim. Jemaah saya, rumah saya itu hampir setiap hari rame. Bukan sama tetangga, bukan lingkungan, tapi orang jauh semua. Teman-teman saya yang Badung. Tahunya dari mana? Pertama, ya mulut ke mulut. Jadi ngobatin. Sampai salah satu ustadz datang, belajar di mana lu? Dari YouTube. Ngomong gitu? Iya. Saya bilang, makanya pas pengobatan itu saya videoin. Buat bukti kalau ada yang nanya. Ini pengobatan saya seperti ini video. Sampai nanya, guru kamu di mana? Lu nyantren kagak? Bandelnya kayak gimana? Bader udah selebar jagat. Lu kena kasus, keluar masa langsung bisa. Kalau kagak dari YouTube, kata dia begitu. Oh gitu ngomongnya? Iya. Kitabnya mana? Saya keluarin segala macam. Dia nggak percaya. Akhirnya saya suruh telepon guru saya. Video call lah. Akhirnya yang nanya malah diceramin sama guru saya. Oh berarti telepon lu kasih teman lu? Iya, biar sana katanya. Kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Saya bilang, emang benar gue saya itu negor. Kalau punya ngobatin orang harus punya guru lah. Jangan sampai nggak punya guru. Jangan sampai nggak ada pegangan guru nih. Dan dari YouTube. Kalau nggak di YouTube gurunya setan katanya. Ya udah saya pelajarin segala macam. Sampai saat ini ngebantu orang. Pesan guru juga begitu. Yang penting jangan pakai jadwal, jangan pakai tarif. Pesan guru lu? Ya. Jangan pakai jadwal, jangan pakai tarif. Jangan pakai jadwal tuh maksudnya on the spot aja udah. Dadakan. Darurat. Ya iyalah kalau orang Tommy kesurupan. Misalkan nih. Telepon lu. Posat, mohon maaf nih, teman saya kesurupan nih. Minggu depan aja. Ya keburu mati. Jadi itu saya pelajarin. Iya saya pelajarin, ternyata bisa pakai handphone video call. Saya pelajarin. Kok dia bisa? Nonton di YouTube saya sama. Kok Ustadz ini bisa ngobatin jarak jauh? Oh, ngobatinnya lewat handphone. Iya, pakai video call. Saya praktekin. Oh, saya bisa. Modalnya? Yakin. Nah, kuncinya yakin. Sebenarnya itu kuncinya itu. Kuncinya yakin. Handphone ini perantara. Gitu. Handphone, ente, perantara. Iya. Semua keyakinan ada di si
pasien. pasien. Nah, yakin. Dia yakin sama Allah melalui pelantarnya si A, si B, si J. Ya, bukan dia yakin sama si ini ya, salah ya. Kalau dia yakin sama si ini, musuh jatuhnya, bener dong. Bener. Ya kita tuh pemain Maha Kuasa. Tapi kan Maha Kuasa itu punya tangan-tangan. Jadi membantu. kesini sini, saya nggak pernah dijasen lagi sama guru. Pengen dijasen sama guru. Pengen apa? Pengen dijasen lagi sama guru. Ijazah. Iya, ijazah ilmu lah. Kayak gitu, naik level bahasa kasar. Tapi setiap saya ke tempat-tempat guru-guru yang lain, cuman bahasanya ilmu kamu sudah melebihi guru. Oh, ngomong gitu dia? Bukan dia, jadi kayak yang ngerti paham. Ngomong gitu? Ya, tapi kalau saya kan merasa menjadi murid, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya doa. Akhirnya saya tanya guru saya nggak dijelasin lagi, paling cuma suruh baca ini. Karena saya pelajari, kata dia, nanti akan berjalannya sendiri, ilmu akan naik pangkat dan derajatnya dari kamu ngobatin, dari keikhlasan kamu. Ternyata kalau kamu ikhlas, Allah kasih. Kamu praktekin, ya ternyata Allah kasih. Itulah dari ikhlas. Makanya saya nggak masang tarif. Pakai tarif itu bukan buat saya. Kalau ada sihir, ada tarif. Maaf ya, sihir nih, saya kutip. Sihir, santet. Sihir itu kayak gimana sih? Umpama kayak santet, teluh. Nah, perutnya melendung. Ini mukanya jelek nih, termasuk sihir bukan nih? Nah, jadi dia bukan saya tarifin. Dia ke dokter segala macam, habis puluhan juta lah. Udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Bukan saya menyalahkan si orang pinternya itu, tapi saya salahkan si pasiennya. Keyakinan dia, gue udah habis berapa tapi nggak sembuh. Itulah. Makanya kalau sama saya ada syarat, bahasa kasarnya sedekah. Iya, gue denger juga selain lu punya majelis, lu punya pondok pesantren. Pondok pesantren yang isinya anak-anak yatim. Anak yatim saya gratisin. Nah, jadi di Pandeglang ya? Pandeglang dia memiliki sebidang tanah yang dia bangun untuk apa? Untuk anak-anak yatim bernaung di situ. Saya bangun pesantren, nggak boleh dikasih tanah lah sama guru 600 meter. Disuruh bangun pesantren nggak boleh pakai proposal. Jangan pakai proposal, kalau bisa malakin teman sama teman. Bahasa kasarnya kayak gini, Bang Mois nggak punya duit mah buat bangun semen 200 gitu. Jadi ya saya calonnya anak yatim, yang rumah sedekah saya calon. Saya bilang guru, kalau orang senang urusan dia sama Allah. Karena untuk anak yatim. Nah, ente kan cuma nyalur doang. Kasih nggak kasih urusan belakangan. Daripada ente pakai proposal, kebanyakan bohongnya. Sampai Maulid Nabi saya nggak boleh bikin nama pakai proposal, nggak boleh. Segede apapun, semewah apapun, nggak boleh pakai proposal. Tuh, benar kan? Kita kalau ngadain santunan, nggak pernah pakai proposal. Jangan, karena ya, metode orang beda-beda ya. Nyari siapa dana. Waktu itu minta bikin proposal ya? Enggak, bukan. Siapa ya waktu itu ya? Proposalnya mana? Ya elah, gue udah ngadain dari tahun udah 10 tahun lebih. Masih pakai proposal baik kata gue. Karena kata guru kalau pakai proposal ngejual nama Nabi. Nama Nabi Muhammad dijual. Merendahin. Kalau menurut gue gitu ya, merendahin agama kita juga. Lu ngemis-ngemis. Kalau bisa, kayaknya kesannya setiap mau ngadain itu kita harus minta. Kata guru kan zaman udah canggih, zaman udah canggih, pakai handphone aja kirim udah. Nomor rekening tinggal transfer. Kalau orang yakin untuk beramal. Tapi lu pernah gak ketika kirim gitu ada yang maaf ya sengke gitu? Wah banyak, namanya hati manusia. Terus lu menanggapinya gimana? Ya saya nggak tanggapin. Jadi ya saya bilang mau ngasih silakan, nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau situ menghina saya mengadakan Maulid Nabi, situ menghina Nabi Muhammad. Itu karena saya mengajarkan orang itu sedekah. Saya punya motor, ngadain Maulid nggak punya duit. Saya pernah sering mau ngadain Maulid nggak punya duit, tapi atas redonya orang tua rezeki ketemu. Kata guru, redonya orang tua, redonya Allah, redonya orang tua. Kemana-mana izin orang tua. Punya duit 150.000 mau ngadain Maulid mah, punya duit nggak punya 150.000. Habis berapa Maulid? Ya sekitar 8 juta. Sisanya kemana? Nengok ikan arwana, jual tuh 4 juta, apa 3 juta setengah jadi 4 juta. Yang beli bukannya nawar malah nambah. Saya kasih 4 juta bang, gopaynya saya buat beli aqua orang sini katanya. Karena dia tahu untuk biaya Maulid. Ikan saya jual, tapi saya ngambek sama Allah. Ya Allah, ikan kesayangan saya jual. Ganti ya Allah supaya lipat. Saya mau ganti aquascape.
Kalau saya mau ngadain maulid, ketemu semua berjalan lancar, biaya itu lebih dari 8 juta dapat. Akhirnya dapat 7 hari, doa sama Allah diganti sama aquascape. Aquascape apa sih? Aquascape, akuarium yang Kolam yang gede. Nah, iya. Yang gede itu, Ah. yang kayak lemari. Iya. Oh, Habis itu itu aquascape namanya. habis Gua kita baru tahu ya. habis kita 15 juta Apaan itu? aquascape, ikannya segala macam. Oh, udah jadi. Ya, teman batin, jangan uang itu lu kasih jajan anak dan istri keluarga lu, tapi khusus buat ikan. Uang apa nih? Uang, ya maksudnya Allah kasih rezeki saya buat ganti ikan. Karena bukan buat makan keluarga, buat ikan. Oh iya, gua ngerti. Nah, tahun kedepannya lagi nggak punya duit lagi, motor Milsol saya jual buat nabi. Orang tua nggak marah. Kalau dulu marah, motor mana? Buat judi. Sekarang buat apa? Buat nabi. Itu doang. Jadi Bagus sudah tahu buat ya. ya, Ngamen selalu jadinya. makanya motor saya nggak, ya Mia ada, saya bawa motor jelek Pega, NMAX ada di rumah, Mio ada, saya lagi pengen pakai Pega jelek, SNK nggak bawa. Pega merah bukan? Bukan, Pega Oren. hitam semua. Wah, kirain udah dicat hitam, Brik. Udah dicat hitam, Brik. Hitam semua saya pakai karena iya apa sih, buat gengsi, buat apa lagi. Ya Yang apa penting adanya. bisa jalan aja ya. Nah, jalan. Ya saya jalani sampai sekarang ya alhamdulillah. Makanya kata guru, Nih, mau ngerokok nggak? Hah? Ini kalau belum teler mau isep terus. Yan. Operator gua. ya ngebul. Iya, tuh. Sini dong masuk biar ganteng-gantengnya anjay. Kayaknya kata guru, hidup itu jalani, nikmatin, syukurin. Oke. Jangan sekali-kali ngeluh. Sekali ngeluh, Allah jauh. Kita sakit nih, namanya manusiawi ya. Jepit, aduh, itu nggak boleh. Domelin sama guru. Ya Allah, boleh. Nah, ya. Aduh itu kata yang paling disukai sama jin. Paling dibenci sama kata Allah. Aduh, kata lain kan banyak. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Tapi Ya manusiawi, ampun. itu manusiawi sebenarnya. Sebenarnya. Ya, tapi kan kebiasaan. Contoh kebiasaan itu, saya dulu pakai peci, nggak pernah. Malah pakai topi jebroholik, topi community lah. Topi jebro holi. Iya. Oh, jangan Topi. jebro, anak jebro. Kayak topi segala macam. Malu pakai peci dulu. Kayak aki-aki katanya. Nah, terus? Tapi karena kebiasaan, saya main kemana, top peci ketinggalan di rumah. Udah jauh nih, saya balik, saya ngambil peci lagi. Kayak ada kurang pantas. Nah, sekali lagi mohon maaf, pakaian. Saya nggak bisa kayak yang lain. Pakai sorban, pakai baju koko yang mewah, pakai udang-udang. Karena bukan pak saya. Kayak gitu. Karena kata guru, saya nggak melihat penampilan. Yang saya lihat hati. Yang penting sopan. Nah, karena akhirnya jadilah di rumah saya bengkel hati. Oh, namanya? Bengkel hati Majelis Yasada. Nah, kapan-kapan main break ke rumah dia, break. Bengkel hati, break. Jemaah semua tatoan. Lu tatoan gak, break? Semua. Jadi lu tatoan gak? Bikin dulu di rumah dia. Mengkajinya itu begini. Dia tatoan, gua nggak tatoan, tapi gua belum tentu lebih baik dari dia. Paham nggak? Nggak ngaruh dari nah, itu ya. Kata wudhu nggak masuk, kata siapa? Ustaz ngurusin Allah, tapi jangan ditambah. Dihapus, disakitin jangan. Diemin, ditambah jangan. Tapi rata-rata saya tanya orang tato itu bikin lagi. Bikin lagi, katanya gitu. Ya. Saya tanya, akhirnya saya bilang cari kesibukan biar nggak bikin lagi. Apa? Ya rutin apa, kayak zikir segala macam. Ya akhirnya saya kasih kesibukan, ya nggak ada yang nambah. Itu majelis di rumah lu rata-rata berarti apa? Orang-orangnya? Orang anak Vespa. Oke. Anak tukang parkir. Ya anak-anak jalanan. Kayak gitu. Dulu jujur saya peminum berat. Sampai sekarang kalau ada minum alkohol, wah puyeng kayak pentau. Berbalik ke saya. Tapi saya pernah praktek ke orang. Buat menobatin orang bagi saya. Ini intisari alkohol segelas. Biasa minum berapa? 3 botol. Saya jadiin minum segelas tapi rasanya jadi 10 botol. Oh bisa? Bisa. Nah, coba nih ntar nih. Coba. Lah kalau misalkan lu segelas jadi tiga berapa? Tapi 3 kerat. Tapi saya doain begini, ketika dia untuk hijrah ya, bukan main-mainin ayat Allah. Saya kalau Ustaz praktekin ini benar jadi 10 botol, saya tobat. Tapi kalau dia misalnya nggak tobat, habis minum itu muntah darah. Wah, lu sakit. Makanya gini, ayat Allah itu jangan dimainin. Makanya kayak dulu saya bilang, saya ngajar ngaji. Habis ngajar ngaji saya mabok, habis ngajar ngaji saya mabok. Logikanya Bang Muiz punya istri, ya. Nah, istrinya
selingkuh, marah nggak? Oke. Paham nggak? Dipermainkan. Allah pun begitu, jangan mainin gua. Walaupun tuh Allah maha pemaaf. Tapi maafnya jangan dimain-mainin. Nah, hidayah bukan ditunggu tapi dicari. Ya, Ya hidayah juga datangnya bukan dari diri sendiri, bisa jadi nah, dari orang lain sih. makanya kata guru saya dijazah semua satu ucap, satu kata nyata. Ucapan saya hati-hati. Penyakit itu cuma 3, lisan, hati, pikiran. Orang gara-gara kena, Ustadz saya janda, saya susah, saya miskin, kok saya disantet, saya kena sihir karena lisan pedes. Sekarang pasal makin banyak, main gak kelihatan. Orang makin gak percaya, makanya kalau situ gak percaya sihir, Nabi situ siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja kena sihir. Oke. Kalau situ gak percaya berarti Nabi situ bukan Nabi Muhammad. Simpel kan? Gak diperpanjang. Makanya percaya boleh. Ketika nggak percaya, satu saat akan pasti akan datang ke dia. Nah. Nggak percaya gaib, ya nanti akan datang. Gini, selama lu udah mulai bisa sampai sekarang, ngobatin yang paling berat, itu kasus apa? Ya warisan, santet dah pokoknya. Rata-rata warisan. Warisan, ya semua sih. Kalau Warisan, kerjaan, usaha. itu yang paling berat, yang paling berat. Yang paling berat. Sejak ini sih nggak ada yang, ya dibilang berat. Musuhnya itu dari luar Kalimantan dah. Tapi luar pulau. Nah, tapi kalau masalah berat, semua berat. Cuman dibilang kayak tadi, maaf nih ya, penyanyi biduan nih, ada salah satu saya obatin yang sampai orang tuanya meninggal. Sebelum berobat sama saya, orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, akhirnya berobat sama saya, selamat. Meninggal. Iya. Karena dikerjain orang. Dikerjain orang. Itu karena perihal berantem di panggung biduan sama biduan. Jadi saya nggak bisa sebut namanya. Nah, jadi saya nggak bisa tahu. Saya nggak bisa sebut namanya. Saya bilang tanggal apa sih itu nggak ada tanggalnya. Hari apa nggak ada harinya? Ya nggak ada harinya, nggak ada tanggalnya. Nggak ada kalender. Ya nggak ada kalender. Terus orang mati pun begitu, tergantung kelakuan kita. Maksudnya? Nyawa tergantung malaikat nih. Lagi silaturahmi ke rumah kita lagi minum, maaf ya, alkohol. Malaikat nyabut, jelek banget matinya kan alkohol. Ya kan? Makanya saya merangkul. Yang suka sama saya ikutin, nggak suka tinggalin. Karena hidup saya perjalanan, hidup itu perjalanan. Saya nggak ngajar penampilan. Dia bilang kalau masih suka ya, saya bilang manusiawi itu ya alkohol, judi, maksiat lah, di bermaksiat nggak bisa hijrah semua. Kalau orang suci semua mau nobatin siapa? Allah udah kiamat dunia, ya kan? Ya jadi kayak saya pengobatan, ada yang ngobatin, ada yang nyakitin. Nah metode saya nggak pernah galak sama jin, baik. Yang kafir saya islamin. Ya jin mah nggak salah, yang salah yang ngirim. Oke. Banyak video-video jin tuh nggak pernah saya galakin, dia cuma disuruh. Makanya saya ngobatin gampang. Dibilang berat ya enggak, tapi tameng badan saya wajib, karena tiap hari itu nyerangnya ke saya yang nggak kelihatan. Orang mah nggak percaya, silakan. Tapi kalau orang udah percaya, udah berobat sama saya, udah sembuh, baru dia tobat. Tapi ada salah satu penyanyi, setiap habis asar itu dia sholat bawa mukena. Sampai MC dangdut salah satu temen, Neng, lu kayak mau ngabisin tuh cobaannya. Orang sholat aja kata mau ngabisin. Biduan jarang ya kan? Habis asar boro-boro tuh. Maaf ya bukan dari biduan ya, nggak semua ya maksudnya nih. Udah pada dandan maksudnya. Ya. Ya kan kena air lagi. Ya jadi malas, jadi keluar malas. Tapi kalau dibawa kebiasaan akan terjadi kebiasaan. Dimanapun, sesibuk apapun. Kata guru saya, mendingan lu telat. Asar jam 3:30, lu laki 5:30. Ya sholat 5:30. Daripada nggak sama sekali. Bukan belajar sholat tapi belajar waktu. Saya pelajarin ke teman-teman semua. Saya nggak ngomelin nih tiap hari di rumah saya mah. Saya manusiawi, nggak setiap hari saya ya full, maksudnya kadang lompat waktu ada. Kayak misalnya Isa nih, saya belum bisa nih. Ntar Isanya jam 1, jam 2. Kadang-kadang mau menjelang mau subuh. Manusiawi sebenarnya. Tapi kita belajar waktu karena kebiasaan. Akhirnya sholat malam jam 2, tenang. Oke. Nah, gue mau nanya ciri-ciri orang yang terkena sihir dan semacamnya itu kayak apa? Ciri-cirinya? Ciri-ciri sekarang jin, saya nggak bisa disebut ciri-ciri ya. Sekarang jin lebih canggih. Udah tahu penyakit lah. Kayak contoh belum lama
saya ada penyakit, kalau kata dokter itu penyakit kulit. Ke dokter itu sampai ke dokter yang mahal, nggak sembuh. Nggak sembuh, akhirnya saya ditelepon, dia ikhtiar. Saya doain, lehernya begini aja, yang diciri-cirinya itu dia nggak betah tidur di kamar. Sebulan itu nggak bisa tidur, tidurnya di kamar mandi. Sebulan. Leher begini, saraf udah mati, besar nunduk aja, panas. Saya doain, panas dia bisa tidur. Saya doain air doa, saya suruh mandi, rontok. Besokannya sekarang udah sembuh. Coba saya kasih syarat. Berapa tuh syaratnya gini-gini. Karena saya batin. Ya misalnya siapin sebutin anak yatim 70 anak yatim santunin. Wajib. Kalau kata batin 70 anak yatim. Tapi saya ngeliat orangnya juga, misalnya dia ngontrak susah paling dah 7 yatim aja. Kayak gitu. Kadang-kadang batin. Kalau kayak gitu maksudnya mas nggak ada argo atau apa Enggak. ngomong gitu ya. Enggak, karena saya orang batin. Misalnya nih, saya ngebatin nih. Orang mewah nih, maaf ya. Berarti saya ini orang wah kaya dan segala macam. Allah ngasih penyakit ke dia. Sebenarnya penyakit itu orang yang kurang sedekah. Kuncinya. Berarti bisa dibilang itu penajem nggak sih? Nah, penajem. Jadi penajem itu bukan saya, tapi karena yatim. Paham nggak? Nah, jadi kalau mau jauh dari penyakit yang nggak parah, ya sedekah kuncinya. Makanya saya setiap bulan kayak sebulan bisa 3 kali, 2 kali lah saya yakin santunan yatim di rumah. Kadang-kadang dari pasien, saya serang mau Ustadz aja. Gerenya namanya hati, ya saya video, saya kirim ke customer, ke pasien ini bisa lakuin ya, laksanain. Kayak gitu. Iya sampai orang Cina banyak pasien saya santunan. Tinggal saya mau jadiin mualaf aja nih, pelan-pelan. Mau diarahin ke login berarti. Iya bahasa kasarnya, jin aja mau saya masukin Islam, masa lu manusia agak mau kan gitu. Jadi bertahan bertahap. Saya ngeruqyah non muslim sering banyak. Yang penting percaya, yakin gak saya baca ayat Allah? Saya yakin. Walaupun beda keyakinan. Beda keyakinan, dia yakin Sembuh. Tapi kalau misalnya dari pihak pasiennya mau ngasih itu langsung, ke apa tuh? ngasih apa yang mau pakai katakanlah jadi disulit lah gitu. Kalau hadiah itu hadiah ya, bukan bayaran. Kalau hadiah saya dibilang gratis, ya karena maaf nih, ikhlasnya itu ikhlas bukan gratis. Kencing aja bayar. Bahasa kasarnya. Kita ya. Baik lagi ke hati masing-masing. Mengkajinya begini. Kamu lagi sehat, buat poya-poya habis puluhan juta, habis ratusan juta. Jutaan lah. Tapi buat diri sendiri sakit, ratusan ribu masa nggak keluar. Mengkajinya seperti itu. Walaupun nggak lu nominalin. Nah, nominalin. Seikhlasnya. Nah, iya seikhlasnya. Tapi kalau misalnya rukiah rumah, usaha segala macam, ya saya nggak tarifin ikhlasnya. Tapi perjanjian sama saya. Kenapa? Setiap Jumat santunan. Kalau butuh usaha ya. Karena berhubungan orang banyak. Nah, dulu rukiah saya bilang itu rukiah cuma doa doang. Ternyata megang semua. Pengobatan semua megang. Dari usaha, bisa usaha seperti ini, ngebuka aura segala macam. Oke. Semua pengobatan dimegang rukiah itu di Merakas. Saya ngerokok ya. Ya dari tadi Jembai. Jadi kayak gitu rukiah itu paling atas. Ketemu dukun santet, saya sering komunikasi. Oh komunikasi sama dukun santet? Ngopi, ngobrol bareng. Saya bilang, dukun nggak salah, yang salah yang nyuruh. Oke, karena dia dibayar ya. Nah dibayar. Bocah mana itu? Nah, ini tinggal dukun sama saya deh perang. Tapi kita batin, salamin sama dukun itu. Dukun pun pasti paham. Gitu. Ya karena dia nyari duit, makanya saya bilang ke semua orang, pengobatan mau berobat, satu, jangan menyalahkan yang ngobatin. Keyakinan. Mau dia mahal, mau dia siapa, mau dia bejat biar mahal, tapi kalau yakin sembuh. Oke. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Nah, lu tuh bisa dari lihat, saya lihat nih kita nih ada berapa orang nih. Dari lihat bisa tahu nggak kalau nih orang ada gangguan sihir? Jadi gini. Apa dari apa lu bisa ngelihat? Apa lu cuma ngerasa dari batin? Nah, kalau saya kata guru orang rukiah menurut saya nggak bisa melihat makhluk gaib kayak saya nggak bisa melihat makhluk gaib. Tapi guru mengijazakan saya ilmu rasa dirasa terasa, ilmu rasa lah, rasa dirasa terasa.
Saya orang batin. Ketika tadi saya masuk, brek, di rumah lama cuma direnovasi. Ya. Benar nggak? Oke. Saya masuk pertama, brek, nih ada sumur tua di belakang. Itu belum tahu dah. Tanya ada orang sini, yang keuruk. Bang, ini orang rumah siapa? Bang Muis? Firman. Firman. Firman tanya, Bang Firman, orang dulunya. Ada di daerah sini sumur yang keuruk. Terus saya diem aja. Itu batin mengatakan. Kalau Karena kalau batin coba liatin baju merah apa yang keluar dari batin lo. jadi gini, saya mengkaji. Kan gua gak akan nyebut nama, ya kan, yang baju merah. Jadi begini, kalau saya nggak mau langsung bahasa kasarnya. Jadi kesannya kata batin saya, lu ngetes gua, ya kan? Tapi kalau bahasa kasarnya, konsultasi itu keluhannya apa yang dirasa. Keluhannya gini. Saya doain. Ketika dia dekat saya, gelisah, panas, emosi, badannya nggak beres. Gua enggak sih, aman. Terus dekat, Hah? Dari sini. terus dekat saya, dia mau muntah mual kayak tadi Bang Muis. Wah, nggak beres badannya. Apa mungkin lagi sakit? Kalau itu gua lagi kurang Ya, sehat sih. jadi kayak gitu. Jangan dekat saya. Tapi mungkin bisa jadi ada itu Aura. kali, ada ini kali. Sebenarnya kalau saya nggak ngerasain, yang ngerasain itu orang. Ini ke saya. Kalau pundak berat, kolesterol kali ya. Saya sih belum merasa berat. Nggak seberat. Mungkin punya bapak. Amalan. Oh iya sih, benar kalau mereka ya. Mm-mm. Kalau dari keluarga saya sih nih, kayak saya juga apa benar kita tuh kalau bilang orang bikin ini punya rumah nih, gini gitu. Nah, itu tinggal nyari kuncinya kayak saya. Ngkong saya dulu orang bisa. Orang ngobatin orang. Tapi kalau enggak dibuka kuncinya sama orang, nggak bakal bisa. Ente dikasih rumah, nggak dikasih kunci, kan nggak bobol. Bener kan? Tapi apa? Carilah pembimbing yang bisa membimbing ente. Yang ente yakin. Yang penting kuncinya jangan dari handphone. Ya. Ente cari guru dia mau mudaan dari ente, mau lebih tua jadiin guru kalau ente nyaman sama dia. Oke. Kuncinya pembimbing. Insya Allah itu teguran misalnya seni pundak. Kenapa? Maaf. Intinya iya satu kurang doa. Ente nggak tahu silsilahnya kemana. Kirimnya. Kemana. Ente nanti akan rutin kemanapun. Ente apalagi nih syuting begini, jangan pernah tinggalin wudhu. Saingan ente banyak. Ente tepat di mana-mana nih, nggak izin sambil wilayah. Banyak yang nggak suka, lampu mati, suara nggak ada, itu gaib. Nggak suka yang mati. Saya sering cara dangdut dulunya Oh iya. dikerjain. Iya. Makanya apa saya bilang, ambil wudhu, niatin di hati. Misalnya saya mau main dari celduk, saya pilih dari celduk, Fatihah aja udah. Celduk gimana peninggilan, Fatihain. Makanya jangan pernah lepas dari wudhu. Ibadah masing-masing. Orang kalau udah wudhu masih ibadah. Bener kan? Nah, masuk rumah wudhu. Itu kuncinya sama saya. Kalau masalah minum apa itu masing-masing saya kepermasain. Karena saya nggak bisa melarang. Saya dulu begitu. Karena orang bertobat itu dari hati, bukan dari Iya. lisan. Betul. Ya. Orang mau tobat itu ketika Allah ngasih hukuman. Baru dia tobat. Ketika orang mau tobat itu ditinggal sama orang tua. Baru tobat. Kayak gitu. Jadi hidup itu ya pernah ujian. Anak sekolah aja besok ujian mau belajar ya kan. Besok ujian nih, kita malam belajar. Ya, Karena ente, mau ujian. nah, ujian. Gimana? Lulus apa kagak? Nah, hidup ente tuh begitu. Kalau nggak mau udah ujian, kelar mati. Tapi di dunia kelar, di akhirat belum tentu. Panjangan lagi rulenya. Kayak gitu. Jadi saya orang hati, yang ada di hati saya ucapin. Saya ngaji cuma di majelis saya itu cuma ngirim doa. Setiap jamaah catat satu jamaah 10 nama almarhumah. Silsilah ya. Ya catat. Saya sebutin itu di majelis saya itu kurang lebih 600-an lah. Makan bibir saya duar dikit ini. Saya jakumin. Pimpulan nih. Sebutin semua. Jangan sampai ada ketinggalan. Iri. Benar. Kadang-kadang gue cerita dikit ya. Kadang-kadang gue cerita dikit nih. Ini cerita jujur nih. Aneh sholat. Aneh sholat maghrib taruhlah. Aneh Fatihah misalkan bokap, nyai, engkong. Ini ntar ada nyai gua muncul nih di bayangan gua. Terus ntar ada lagi nih
encang almarhum encang gua nih muncul. Ah. Terus ntar ada lagi apa A B C D F G gitu. Ah. Muncul dia tuh Ah. di bayang-bayang gua. Mungkin gua kepikiran mungkin ada kengirian kali. Si Pulan dikirimin. Nah, Masa gua nggak tong gitu Nah. kali ya. kirimin. Kalau kita nggak Jadi tahu, banyak kadang-kadang jadi hampir ya walaupun gua nggak semuanya inget bin atau bintinya, Nah. tapi Pulan tapi nama aslinya insya Allah gua hafal gitu. ya Nah jadi gua kirim itu jadi memang agak lama sih momen doanya tuh jadi agak lama, tapi emang itu sering banget gua alamin ketika gua cuman gua Fatihah orang tua istri, bokap gua, nih gua, engkong gua nih. Ntar encang gua ngikut muncul di bayangan gua, encing gua ngikut. Itu Nah. sering banget. makanya orang banyak yang nanya begitu. Tat, saya ngimpin almarhum, doain. Dia minta doa, nggak minta duit. Tat, tapi saya doain, haulin. Dia nggak pernah haulin, ya haulin. Makanya rezeki kita ada rezekinya almarhum. Ya. Benar gua percaya itu. Ya, rezeki kita nih, ente nih punya rezeki nih. Maaf nih, misalnya ada uang kas ini, kita ngadain haulan keluarga yuk. Bareng-bareng aja, ringanan. Ini Ya. Nih. Adain. Si bokap gue yang udah mati nih. Adain. Kalau ente nggak ada orang tua, nggak ada uyut, nggak ada ente. Makanya saya bilang saya mau membuka hati, rezeki ente sisihin. Iya. Ya, terutama buat laki yatim setiap Jumat lah. Sisihin. Saya ngasih kaleng ke jamaah. Setiap kaleng permen pok, tahu kan? Saya kasih ke jamaah. Setiap habis subuh celengin. Habis sholat subuh celengin. Seikhlasnya. Seikhlasnya mau ada 2.000, 5.000. 3 bulan sekali kumpulin. Berlomba-lomba. Kagak ada. Yang pertama sih 2.000 wajar ada. Sekarang nggak ada yang 2.000 tiap hari. 5.000 paling kecil. Dimula-mulain mah ya seikhlasnya. Kalau 5.000 kali pego aja. Kali 30 150.000. 3 bulan kelas setengah. 6 bulan 90 hari dah. Iya, taruh 15.000 itu satu jamaah. Benar kan? Dari uang 1.000 perak dah. Kalau ente banyak aja. Makanya ada salah satu namanya Keparudin Albantani, bangun pesantren itu dari uang 1.000. Gerakan infak sodako 1.000. Gis. Kayak Haji Farudin Albantani. Oh, Albantani, oke. Ya, itu salah satu ya saya anggap guru saya, adanya teman saya akrab, Ustadz Opan Albantani. Dia pesantren di Kebon Kopi, Goselibat. Ya, dia paknya beda-beda. Ketika dia butuh saya masalah gaib, dia nelpon saya. Ketika saya butuh penceramah, saya nelpon dia. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi saling membutuhkan. Enggak semua ustadz itu bisa ngobatin. Dia ayat apal, hafiz Quran. Ada pak-pak. Nah, pak-paknya. Dia hafiz Al-Quran. Tapi ketika ada kesurupan, dia belum tentu jin bukan keluar. bidang dia lagi. Jin itu malah ketawa. Oke. Ada yang mau ditanyain bapak ini sama bapak ini? Di off the record berarti. Tadi mana si itu? Si yang pakai topi itu siapa tadi yang gue masukin set? Mana orangnya? Lagi alkohol dia. Hah? Alkoholik. Oh, ada itunya nggak bisa berarti ya? Ya, bisa agak ribet. Jadi gimana? Nah, kalau mau jadi pesan saya gini. Jadi pesan saya kalau mau dipraktekin datang ke majelis. Takut, orangnya takut tadi gue praktekin takut orangnya. Takut orangnya. ya takut break. Tadi berani udah iya baik. Ya, sekarang gini, banyak orang bertanya, Tat, kenapa sih kesurupan gak pernah yang mabuk itu gak pernah kesurupan? Jawabannya saya cuma satu, udah golongannya. Jin itu mengganggu orang yang ibadah. Iya, betul. Bener kan? Betul. Orang di preman lagi, masukan kagak ada. Rata-rata masukannya maung-maung doang, macan keder. Macan keder. Banyak jemaah saya ngikut macan, cuman kasihan sama badannya, kasihan sama dia dikasih kelebihan buat terapi. Jin nggak punya nama. Jarang orang nongkrong kesurupan kalau lagi berantem emosi doang punya jimat masuk kah? Karena luar logika, dia sadar. Iya dia golongannya, ngapain di golongan gua? Coba lagi sholat, gangguin terus. Zikir ada aja gangguannya. Berat, males, nguap. Nih pernah nggak tahlilan nggak orangnya?
tidur. Giliran baca Yasin kelar, giliran makan dibangun. Iya. Hah? Sering. Nah, itu namanya jin Wilhan Walhan. Oke, thank you. Itu apa namanya? Wilhan Walhan. Kalau gua nih sering banget baca Yasin. Wah, Nah, itu Wilhan Walhan. Wilhan Walhan itu jin internasional. nah itu ngobatnya jin internasional. Ngobatnya gimana Jadi ngobatnya? kalau saya ngerukin nih, ya Allah, jika ada jin-jin di badan Bapak Muiz, jin Dasim, jin Wilhan, jin Walhan, itu jin internasional. Wilhan Walhan itu jin yang mau wudhu malas, ibadah malas. Kalau Dasim itu jin provokator, rumah tangga berantakan, nggak punya keturunan, usaha bangkrut. Gua bisa nggak di kayak Ya bisa aja semua orang. Jadi nggak semua, nih contohnya ya, jangan pernah takut nih. Nggak semua orang di ruqyah tuh muntah, nggak semua orang di ruqyah tuh kesurupan. gua mau dong, sekarang bisa. Ya bisa aja. Pinjam sarung dong Yan. Ini langsung nih, on the spot nih, langsung nih. Berhubung yang satu nggak bisa gua. Iya. Coba pinjam Yan, pinjam Yan. Gua. Jadi nggak semuanya Gua. Jadi di ruqyah dapat tuh duit muntah gua. ya. Ente nonton TV ini sering nih, di TV ruqyah atau di YouTube, di handphone. Wah, dia di ruqyah muntah, besok gua nggak mau dia kesurupan, gua takut. Jadi enggak. Makanya saya nggak boleh tuh sama guru nih, maaf ya. Bikin konten sendiri ya, nggak boleh saya. Kalau ini kan sifatnya seri. Nah, kalau pribadi sendiri, saya bikin channel, saya udah kaya. Dari dulu udah lama. Gue dulu pernah di Rukia, Terus tapi nggak perorangan nih, nggak face to masal. face. Ya ada 4-5 orang lah, satu start 4-5 orang gitu. Gua sama istri juga nih ceritanya waktu itu pernah. Kirain Situ ruqyah masal. nggak masal, cuman satu ustadz. Nah. Taruhlah 5 orang lah, gue lupa berapa orang tuh 5 orang, nggak nyampe 10. Dibarengin. Iya. Masal. Oh itu udah masal. Saya pernah ngeruqyah 1000 orang. Cuman satu hari 300 di Lampung. 300 orang Sehari. satu hari. Iya. Akhirnya terakhir itu 400, jadi 1000 orang. Itu di pesantren di Selama Lampung. 3 hari. Sehari 300, terakhir 400. Yang nyuruh kiai di daerah Lampung. Terus reaksi mereka dia gimana? Iya, dari 1000 orang itu kesurupan apa gimana? dari 1000 orang itu yang kesurupan cuman ya taruhlah 200 apa 100. Ketika udah di Rukia itu. Pas Apa pas lagi Rukia? Lagi Rukia. Oh. Ketika dia ada sihir, masuk jin. Jika dia merasakan, dia ngerasain apa sih Rukia ya, sering dirasa apa? Sering pusing, perut mual, segala macam. Sering sakit gigi. Jarak gosok gigi. Iya. Iya. Enggak gosok gigi sering. Tapi gue sakit gigi. Benerannya Sakit gigi kalau di rumah doang nih anehnya nih. Nah. Ini gua di luar nih. Gua aman. Gua pulang nih ntar nih. Itu sakit. Jadi sakit gigi itu nih. Bentar lo, gua pernah. Gua saking keselnya. Gua kesel banget. Nih kok sakit gigi aneh. Gua kesel ya. Walau alam lah. Hari minggu kemarin kalau nggak salah kita libur ya. Gue bangun tidur tuh sakit gigi. Baru bangun ya kan. Belum ngopi, belum rokok, belum makan, belum nyarap. Baru bangun sakit gigi. Gua cuci muka. Gua nggak pengen kumur-kumur. Gua cuci muka, gua ganti baju. Gua ajak anak gua, truk ayo kita jalan-jalan. Buset, nyampe Puri Beta mah baik gigi gua. Kagak pakai minum obat. Gua pulang aja ke rumah sakit lagi. Jadi saya pernah tuh ngalamin kesal dulu. Sakit gigi. Kalau sakit gigi itu kan nut ya, nut. Iya, ya kan ya. parah, Ternyata saya pelajarin. Ngenutnya itu suruh zikir. Allah. Kan gitu lama-lama tidur ngantuk. Hilang sakit gigi. Oh gitu. Iya saya ngitungin. Cek Ya aja. masa di rumah gua tidur terus. Jangan mati. Tidur lagi ngenut. Ini udah pakai ini satu. Hah? Pakai mesin ya. Nggak ada sono lah. Oh, sono. Iya. Nama siapa? Abdul Muiz. Ya ilah gitu sih. Gua udah nutup nih. Enggak apa. Mata mermin. Ya, jadi intinya enggak semua orang di ruqyah muntah atau kesurupan. Tapi ketika dia ada sihir, jin yang mau masuk atau mau keturunan atau susuk rontok. Mata mermin, istighfar dalam hati, jangan mikirin apa-apaan. Jangan mikirin apa-apaan. Istighfar dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum fadam hadir wujud yang beranya Bapak Muiz. Assalamualaikum ya Rajal Gaib. Assalamualaikum fadam hadir wujud. Assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rajal Gaib. Assalamualaikum ya Miftahul Gaib. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inda khala fi surati Sulaiman minal masriqi ilal maghribi li jatihi wa quwwatihi wa rasulih wa Jabrail wa Mikail wa Israfil wa Jabrail jinnan wa insan wa rihan wa ghamaman tasliman katsir. Ja'la luhu ya iblis syaitani fi julumati wa nur rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inda khala fi surati Sulaiman minal masriqi ilal maghribi li jatihi wa quwwatihi wa rasulih wa Jabrail wa Mikail wa Israfil wa Jabrail jinnan wa insan wa rihan wa ghamaman tasliman katsir. Ja'la luhu ya iblis syaitani fi julumati wa nur rabbana. Ya Allah, telah hadir depan saya ya Allah, Bapak Muiz ya Allah. Ya Allah, jika ada jin-jin terkunci di hatinya ya Allah, jin-jin terkunci di hatinya ya Allah, jin-jin terkunci di hatinya ya Allah, bukakanlah kunciannya ya Allah. Jin-jin terkunci di pundak kiri pundak kanan, punggung kiri punggung kanan, otak kiri otak kanan, otak kecil otak besar ya Allah, dari tulang ekornya ya Allah, bukakanlah kunciannya ya Allah. Jika ada ilmu-ilmu sihir, ilmu pelet, ilmu santet ya Allah, putuskan mata rantainya ya Allah. Penyakit-penyakit zahir wal batin, penyakit luar dan dalam yang badannya Bapak Muiz ya Allah, keluarkan semua ya Allah, keluarkan semua ya Allah. Penyakit zahir wal batin, penyakit-penyakit yang dirasakan Bapak Abdul Muiz ya Allah, penyakit-penyakit yang dirasakan Bapak Muiz ya Allah, sakit giginya ya Allah, hilangkan ya Allah, hilangkan ya Allah. Jinjit terkunci di otak kiri otak kanan, otak kecil otak besar ya Allah, ilmu-ilmu jurusan agama Islam ya Allah, keluarkan semua. Jadi perutnya yang sudah menyatu sel darahnya ya Allah, keluarkan semua ya Allah, atas izinmu kuasamu ya Allah. Kun fayakun. Yarhamna ya rahman rahimin ya Allah. Ya Allah, jika ada ilmu sihir di badannya Bapak Muiz ya Allah, hancurkan leburkan ya Allah. Jika ada orang-orang negatif di badannya ya Allah, hancurkan leburkan ya Allah, putuskan mata rantainya ya Allah. Jin-jin kafir di badannya ya Allah, keluarkan semua ya Allah, putuskan mata rantainya ya Allah. Penyakit-penyakit yang sering dirasakan Bapak Muiz ya Allah, keluarkan semua. Keluarkan semua penyakit-penyakit yang dirasakan ya Allah. Keluarkan semua. Jin-jin kafir, jin dasim, jin wilhan, jin walhan, keluarkan semua ibadahnya Bapak Muiz ya Allah. Jika ada ilmu-ilmu sihir, raja-raja jin, raja-raja iblis, keluarkan semua. Jin-jin sihir, jin-jin kafir di badannya, keluar semua. Semakin tidak betah di badannya Bapak Muiz, semakin tidak betah di badannya Bapak Muiz. Penyakit-penyakit yang dirasakan Bapak Muiz, hilang semua. Penyakit-penyakit yang dirasakan Bapak Muiz, yang di giginya sering sakit ya Allah, hilangkan ya Allah. Yang jin terkunci di otak kiri otak kanan, otak kecil otak besar ya Allah, keluarkan semua ya Allah. Atas izinmu ya Allah, ambil energi-energi negatif di badannya Bapak Muiz ya Allah, ambil energinya ya Allah, energi-energi positifnya ya Allah, ambil semua ya Allah. Keluarkan semua plastik, keluar plastik. Allahu Akbar, keluarkan semua ya Allah, energi-energi di badannya plastik, keluarkan semua, muntahin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluarkan semua. Orang-orang negatif di badannya, keluarkan semua ya Allah, keluarkan semua ya Allah. Di perutnya ya Allah, yang di giginya ya Allah, yang sering sakit ya Allah, keluarkan semua ya Allah, keluarkan semua ya Allah, keluarkan semua ya Allah. Orang negatif di badannya ya Allah. Jika ada jin kafir, ilmu sihir, raja-raja jin, raja-raja iblis di badannya, keluarkan semua. Raja-raja iblis, ilmu jurusan agama Islam, keluarkan semua yang di perutnya. Raja-raja jin, raja-raja iblis, ilmu sihir, ilmu pelet, ilmu santet yang di badannya, yang sudah menyatu. Keluarkan semua penyakit-penyakit dirasakannya Bapak Muiz, hilangkan semua. Jadi badan yang sudah menyatu sel-sel darahnya, jin-jin kafir, raja-raja jin, raja-raja iblis semua yang sudah menyatu sel-sel darahnya, keluarkan semua. Tidak bisa satupun raja-raja jin, raja-raja iblis, ilmu
keluar semua. Yang terkunci di badannya Bapak Muiz, semua yang terkunci di badan Bapak Muiz keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rahman ya Rahman Rahim ini ya Allah. Keluarkan semua ya Allah. Keluarkan semua ya Allah penyakit-penyakit yang dialami Bapak Muiz ya Allah. Keluarkan semua ya Allah penyakit zahir wal batin. Penyakit luar dan dalam ya Allah. Keluarkan semua ya Allah. Janji terkunci di badannya ya Allah. Yang terkunci ya Allah. Bukakan kunciannya ya Allah. Hari ini detik ini ya Allah. Penyakit-penyakit yang dirasakan Bapak Muiz ya Allah. Yang giginya sering sakit ya Allah. Hilangkan semua ya Allah. Raja-raja jin, raja-raja iblis ya Allah. Keluarkan semua ya Allah. Ilmu-ilmu jurus serta agama Islam ya Allah. Hancurkan, leburkan ya Allah. Orang-orang negatif di badannya Bapak Muiz semua ya Allah. Yang sudah menyatu sel-sel darahnya ya Allah. Di otak-otaknya ya Allah. Di saraf-sarafnya ya Allah. Keluarkan semua ya Allah. Hancurkan orang-orang negatifnya ya Allah. Hancurkan ya Allah. Jadikanlah orang-orang positif ya Allah. Irhamna ya Rahman Rahim ya Allah. Hamba mohon ridho dan barakam ya Allah. Hamba mohon ridho dan barakam ya Allah. Kasih izinmu kuasamu ya Allah. Kun fayakun. Mulai istighfar Allah. Kasih minum. Keluar air mata tuh dah. Hah? Keluar air mata. Saya jelasin ya, jangan di sini jelasinnya. Minum dulu, ngerokok dulu Boleh ya? santai. Ya. Ini kan gara Tommy nih, lu gak mau Tom. Ini gua nih Tom. Bentar, jadi nggak semua orang di Rukia muntah. Ya, gitu, Pak. bener, itu Ya. bener. Tapi ada yang kayak Ada gua yang tadi keluar. tuh cuman. Jadi tadi nih yang gua rasain dulu ya. Yang gua rasain jadi pas tadi dia nggak mual, bukan. Jadi kayak ada Ya. tak giliran udah nyampe sini nih. Wah. Gitu. Jadi Bukannya orang mual kayak lu Ya. muntah mau nembak, bukan. Beda muntahnya. yang keluar itu bener angin. Angin itu jin. Jin itu angin ya. Penyakit jadi yang keluar itu penyakit. Jadi orang nggak kesurupan ya ulat mual. Jin itu angin. Nggak kelihatan. Keluar semua penyakit. Dan jin masuk. Gini doain panas. Pundak panas. Apa yang ngerasain tuh? Yang ngerasain bukan saya. Yang ngerasain yang di Rukia. Apa rasanya? Didoain panas jin saya. Apa yang ngerasain sendiri. Kayak ada yang keluar. Kayak gitu. Ya namanya kita orang entertain. Kalau Wajar. saya sih memutuskan ngerasain kayaknya kalau kayak rumah yang mungkin ada duitnya atau enggak ya apa kayak hal seperti ini kan. Maksudnya gitu. Nah, kalau berarti itu kuncinya wudhu. Terus dibatin ngomong izin. Kalau jin itu jangan pakai suara, pakai batin. Dia akan tahu. Misalnya saya bilang sini saya nggak mengganggu kamu dan kamu jangan ganggu saya ya. Begitu aja. Ngomong di batin. Kemanapun gitu. Ente contohnya main ke rumah orang, main masuk aja, marah nggak tuh orang punya tuan rumah? Hah? Nggak perlu. Nah kayak gitu. Gua biji Rukia nih. Jadi di Rukia itu yang punya susuk rotok. Gua nggak ada loh, Ya, normal. pokoknya saya nggak merasakan. Gua nggak aja Dia punya wewe santet, gimana? masuk. Dia nggak punya keturunan masuk. Makanya jodoh mah Allah benar. Rezeki Allah, tapi Allah punya perantara dari semua itu. Tapi gua gemeteran nih, sudahnya nih. Lemes. Saya pribadi sendiri ya. Udah Sini dong nanyanya. Lu kan gua kasih mic. Seru nih. Gimana bulan puasa selama 30 hari kita asal mau maghrib lab gitu ya. Sini, nanya lu di mic, tanya. Sama lagi. Apa itu? Nanya Sar. Nih, pribadi saya sendiri ya. Saya kan pernah di Rukiah. Itu pribadi saya sering ngamuk di rumah. Terus? Dengan hal yang nggak jelas. Sering ngamuk. Akhirnya kedua orang tua saya ngerukiah. Pribadi. Tanpa masalah. Tapi habis di Rukiah itu selang berapa bulan kambuh lagi. Jadi gini, kuncinya. Ngerukiah itu nggak cukup sekali. Ya, orang berobat nggak cukup sekali. Kata guru saya, kamu batas megang orang itu 3 kali. Tapi kalau orang itu mau 3 kali silakan. Kalau kamu lebih dari 3 kali nanti akan dipertanyakan kamu materi nyari duit. Ya,
Kalau saya balik 3 kali, cuma 3 kali. Biar sempurna, hilang semua. Kesembuhan bukan di tangan saya, tapi saya membimbing. Sama orang rukiahnya itu dikasih kunci-kunciannya enggak. Nanti kamu habis di rukiah, kamu tobat, kamu sholat tobat, kamu jikir. Ini kasih nggak seperti itu? Enggak. Nah itu salahnya. Bukan sama melakukan rukiah ya, tapi kamunya nggak nanya. Jadi kunci-kuncinya. Kamu pernah punya amal-amalan nggak? Enggak pernah. Itu yang bikin kamu gitu, kamu wapak, ngamalin. Cuman sih dulu pernah pribadi sendiri. Kamu pernah apaan? Pernah ikut ilmu kebatinan. Iya, nelen. Pernah sih enggak. Dotri? Enggak pernah. Kebatinan. Ini sudah, maaf kalau saya potong. Itu saya bilang kan anak saya sama adik itu. Ini adek? Iya, jadi kayak ada keturunan dari. Jadi begini, dia bukan kebatinan, dia hikmah. Oh, ilmu hikmah. Hikmah dia, bukan kebatinan, batin ke saya. Kalau batinnya satu ucap satu kata, saya nggak ucap nih, tanpa batin. Saya dibatin aja. Dia secekek. Satu ucap satu kata. Video ada kan video saya dulu. Kalau itu jadi emang kalau orang-orang bilang sih keluarga saya ini cucunya gitu. Dari turun tuh udah katanya sih saya dengar kata-katanya dari atasnya. Iya, udah dijagain harus cucunya. Jadi begini, ente ketika tadi saya baca ini panas nggak? Ngerasa hangat dong. Hangat. Karena konsen. Nah, gini. Untuk sementaranya nanti, untuk pengobatan nanti. Untuk sementara nanti ente beli air aqua. Beliin bambu juga tuh aqua yang flatter, tau kan? Beliin dua. Dikasih nggak sama orang rukiahnya dulu buat minum sama buat mandi? Oh enggak. Nah, kalau saya mah buat minum ya nih buat mandi. Nanti ngerasain situ. Habis mandi gimana badannya? Nguyung. Itu penyakit yang keluar. Lemas. Dia udah nguyung gua. Biduan lebih dari 10 rupiah sama saya. Ya karena santet. Yang nyabut susu, dia nyabut susu. Tapi saya kasih jikiran, sholat, jikir. Dan saweran 2,5%-nya misalnya gelas segala macam, kasih anak yatim, kasih janda. Kalau bisa beli makanan yang orang nggak pernah dibeli di situ, buat hiburan. Dia kasih. Ya tadinya 3 bulan gak nyanyi, karena tiap hari sampai sekarang nyanyi tiap hari. Saya buka, kalau mengikuti saya rezeki lancar. Kalau tadi pas Ustadz Rukyah Bang Wis, biasanya sih ngerasa ada rasa panas. Reaksi. Kalau panas sih enggak, hangat lah. Di badan hangat. Pokoknya ntar saya bikin air, ketika saya minum air itu muntah, berarti itu orang negatif. Ya. Bukan negatif yang keluar itu penyakit negatif. Kalau saya orang praktek, ya. Saya kasih nih, mandi niatnya baca ini, mandinya sebelum matahari terbit. Berarti mau sholat subuh, mandi, ya. Saya ngerasain. Saya karena kita benar nggak sih kita tuh ada dari turun tuh ada jagain. Jadi kalau kanan saya pemandangan kos aja gitu misalnya. Semua manusia dan keturunan ada. Pertama kita dilahirkan ditimpin jin. Paham nggak? Ya, ketika orang meninggal itu kayak engkong, misalnya nama engkong Pi misalnya. Engkong mau di surganya Allah. Tapi ngejagain itu bukannya engkong, tapi karomah-karomahnya engkong, pecahan ilmunya engkong. Paham nggak? Nah itu dia saya potong nih. Cepetan dikit, Sat. Iya. Orang tua saya, bapak ya, punya bapak, saya sebut engkong. Nah, bapak saya itu diturunin dari engkong. Dari engkong ke bapak, dari bapak ke saya. Saya nurunin ke bapak. Saya pernah tanya sama bapak, di badan kamu pernah ngerasa ada yang jalan nggak? Tapi kayak bukan semut. Kamu pegang. Di mana? Di badan saya mau. Di badan. Bokap nanya ke lo. Bokap naik ke saya nih. Di badan kamu ngerasa ada yang jalan nggak? Entah di pundak, entah di tangan, entah di kaki, gitu, atau di pala. Dia ngerasa, berarti kamu udah nurunin ke bapak. Oh, gitu. Nah, kalau ketika ditanya maupun kita nih, maaf ya, awam, sama ustadz, sama kiai, atau sama guru, atau sama bapak, ini kamu baca zikir ini ya, ini kamu pegang ini ya, sekali lagi tanya kuncinya. Ini zikir, misalnya baca istighfar, ini buat apa tujuannya dan kuncinya buat gimana? Ya, tanya kuncinya, tujuan dan kuncinya. Contoh apa? Ente naik angkot, pasti kan ada tujuan. Iya, betul. Nah, begitu pun ilmu. Ilmu itu di badan ente buat apa? Ngejaga. Menjaga itu kan badan perlu makan. Nah, makanan ini apa? Kalau saya zikir. Suka sama saya makanan saya zikir. Nggak suka tinggalin. Gue nggak mau namanya gue kasih apel, jin, kopi. Kayak gitu ya. Tapi bahasa kasarnya di batin, ketika ente lagi ngopi, tawarin. Gua minum.
saya dibahatin aja karena nanjanin gitu. Bukannya kita kopi matang taruh kita kagak minum kopi, jangan. Ngeten orang beda-beda ya, nanti yang timbul yang musik percayanya ke kopi yang begitu ya. Jadi bukan satu jin taruh mana percaya di rumah ngeten datang, jin dari mana aja ngumpul ngundang ya. Jadi penyakit orang punya ukuran 50 liter diisi 100 liter kan luber ya betul. nah ente kalau nggak ini nggak ada pembimbing ngeblank sarap jadi gila Ya. jikir kelebihan luber gila. Itu bukan saya menyalahkan jikirnya, yang saya salahkan yang jikirnya nggak tahu tujuannya buat apa gitu. Pakai praktek, makanya kayak ente sekeluarga cari guru yang nyaman dan nyaman. Kalau saya bukan murid lah, saya bilang jemaah saya atau teman saya itu yang serangkul. Saya orangnya ngerangkul, bukan memukul. Ya suka sama saya ikutin, nggak suka tinggalin. Kayak gitu. Kalau saya bisa begini. Misalnya kamu besok mau ada santri yatim, punya apa laptop, jual. Kayak gitu. Ya. Tapi insya Allah Allah ganti. Yes, kan saya udah praktek semua. Saya pengen ya Allah ini. Karena kita nggak pelit. Sekarang praktek. Baik kayak itu. Cari makanan yang ada di badan diri ente. Mau nggak dibati ngomong. Kalau praktek gua zikir ini kali ini badan udah nggak berat, zikir Allah 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 apa istighfar banyakin ya, terutama sih istighfar banyakin sama sholawat itu aja ya. Zikir maksudnya jangan zikir yang aneh-aneh, zikir mah yang saya lagi kuncinya. Misalnya nanti zikir baca bismillah 4.000 kali 8.000 kali niatnya buat wadon kan dia salah. Iya. Kedua buat main-main saya praktek dari rokok ya, rokok saya tulisin tanpa puasa, saya tulisin ayat, saya praktek cewek tergila-gila. Tapi buat nikahin, bukan kalau saya ijazahin ternyata nikahin kagak dia ombok-ombok dulu cewek saya pakai Benar. ya. Saya praktek, nggak percaya datang ke rumah saya praktekin. Jadi kalau orang mau apa sharing dah sama ente, hubunginnya kemana hubunginnya? Hubunginya ya Bang Muistar ke handphone Bang Muistar bisa ke kita bisa nanti kita jembatanin ya kan gitu, nggak apa-apa. Atau enggak alamat Haji Mencong dekat sekolahan Yapera, patokannya setim mobil KCM. Nah, tanya aja ya Gang Al Mabrur. Nanyanya siapa? Tanya aja rumah Bang Jiun. Rumah Bang Jiun. Kenal rumah gitu. Oke. Sob, makasih banyak ya. Nanti kita lanjut setelah ini selesai. Oke, jadi teman-teman itulah tadi serangkaian acara cerita kita ya, mulai dari mulai dari awal mula dia di dunia brutal sampai dia mendapatkan hidayah, sampai dia bisa membantu sesama, sampai tadi saya di Rukiah ya ini ya pertama on the spot on cam maksudnya, karena ya saya juga ngerasain ada yang kurang beres sebenarnya gitu. Cuman ya kalau saya kan orangnya nggak begitu dirasain, kadang-kadang udah gitu kan. Jadi secara kesimpulannya adalah yakin, kita yakin dulu segala sesuatunya, mau kita berobat ke dokter, mau kita berobat kemana pun kalau nggak yakin percuma. Dan nanti kalau memang mau sharing sama Bang Yun bisa di DM di kita atau ke mana dari Kemencong ya. Bisa kan di situ. Nanti kita bikin obrolan lagi deh yang lebih khusus untuk di bidang ini, karena kita terbentur masalah durasi ya kan. Nanti kita bikin lagi, atur lagi waktunya ya, biar sama-sama enak, biar orang juga lebih jauh paham tentang hal-hal begini. Oke, seperti biasa kalau memang mau nonton acara podcast kita adanya di Pro Channel, di situ ada playlistnya namanya podcast, bisa dilihat, itu ada Sapa Boy di situ, dah pokoknya semuanya ada, udah ada semua. Kalau memang mau potongan lagu adanya di Pro Musik, nah itu potongan-potongan lagu. Nah kalau mau dengerin selama yang ngademin hati, ngademin pikiran ya kan, daripada mumet mikirin hidup aja, mendingan dengerin ceramah adanya di Pro Religi gitu. Jadi sebentar lagi sahur, jadi selama sahur teman-teman, kita juga nanti ada konten live sahur, mudah-mudahan kalau waktu dan dananya cukup. Mudah-mudahan semuanya teman terkendali, karena ya beginilah keadaannya. Oke, kalau ada kurang saya mohon maaf, kalau ada lebih ya itu kelebihan dari Allah, bukan dari kita. Artinya kita cuma bisa membantu sharing pengetahuan kita sebagai manusia. Oke, saya akhiri.
Bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Nyopot. Terima kasih di Nyopot. Nyopot Podcast Approach Channel.